pemodelan molekul ini kemudian kita akan coba lakukan secara simulasi komputasi. Nah, simulasi komputasi ini apakah dia itu merupakan suatu teori atau suatu bentuk eksperimen begitu? Ada suara. Saya khawatir suara saya. Ada Mbak Admin bisa cek Iya. suara saya masuk nggak? Sudah. Terdengar? Terdengar jelas. Terdengar ya? Pak. Iya. Iya. Oh, baik. Ya. Di chat ada. Oke. Ya. Baik. Nah, antara teori dan eksperimen. Jadi pilar ilmu pengetahuan saat ini yang kita ketahui ya. Dulu itu didasarkan antara dua dulu ya, yang merah dan yang kuning itu, yaitu teori dan eksperimen ya. Sains itu berdasarkan teori dan eksperimennya. Teori ini biasanya digawangi atau banyak dipelajari oleh saintis di bidang matematika, fisika gitu ya. Dua bidang itu yang cukup banyak untuk menelurkan atau menghasilkan banyak teori. Eksperimen itu banyak sekali di bidang kimia, biologi gitu ya, dan juga fisika itu sendiri ya. Nah, dua pilar ini saling bekerja sama atau juga saling membuktikan ya. Ada suatu teori yang kemudian dibuktikan secara eksperimen. Ada suatu bentuk eksperimen yang kemudian dia bisa buat teorinya ya. Nah, cuman ada beberapa kendala ya. Ada satu teori yang terlalu sulit untuk dibuktikan secara eksperimen, atau secara eksperimen itu dia cukup repot untuk dibuat teorinya. Nah, tahun 50-an ketika sudah mulai muncul komputer ya di situ, dan dengan perangkatnya mulailah sesuatu yang tadinya diturunkan secara analitik dari teori itu sulit, maka bisa digunakan perhitungan secara numerik ya. Mulailah di situ ada perhitungan eksperimen komputasi ya. Nah, komputasi ini mulai menjadi secara perlahan-lahan ya pilar ketiga ya, pilar ketiga dari ilmu pengetahuan. Dan dia berdiri di antara teori dan eksperimen. Nah, komputasi ini bisa membuktikan teori, bisa membuktikan eksperimen, atau dia bisa menjelaskan teori, atau dia juga bisa menjelaskan dari suatu eksperimen. Ya, sehingga di komputasi ini juga bisa dilakukan suatu perhitungan teori, atau juga kita bisa lakukan suatu eksperimen. Ya, maka kalau kita sebut sebagai eksperimen kering atau dry lab-nya itu ya eksperimen yang ada di komputasi ini. Nah, salah satu yang nanti akan kita bahas ini adalah di sini terkait dengan molecular dynamic simulation atau dan Monte Carlo simulation, tapi mungkin Monte Carlo simulation tidak akan kita bahas ya. Baik. Nah, jenis simulasi komputasinya kalau kita bagi secara global ya, itu ada dua, yaitu simulasi yang berbasiskan perhitungan mekanika kuantum ya. Di sini menghitung pada level struktur elektronik menggunakan persamaan Schrödinger ya, persamaan yang cukup dikenal di kimia kuantum atau fisika kuantum ya. Simulasi ini untuk secara perhitungan dia akurat ya, tetapi secara komputasi mahal ya. Kos komputasionalnya itu cukup mahal. Kenapa mahal? Karena sistemnya itu kecil dan juga butuh waktu yang sangat lama sekali ya. Meskipun sekarang perkembangannya ya dalam beberapa tahun terakhir ini perkembangannya cukup bagus ya, dengan menggunakan beberapa pendekatan yang lain ya. Kita mengenal ada DFT ya, density functional theory, ada density functional tight binding ya, salah satu ahlinya juga ada di Indonesia di Universitas Pertamina yang saya tahu ya, Pak Aditya Wibawa Sakti itu ya, di FTB itu diantaranya, itu perhitungannya bisa lebih cepat lagi, tapi secepat-cepatnya kuantum masih lebih cepat mekanika molekul, nanti akan kita lihatnya. Maksudnya di FTB itu lebih cepat dibandingkan daripada perhitungan mekanika kuantum yang biasa saja, seperti DFT ataupun mungkin ab initio. Nah, kemudian simulasi yang kedua itu simulasi mekanika molekul atau classical mekanika molekul ya. Di sini kita menggunakan perhitungannya perhitungan dengan menggunakan persamaan Newton ya, dan ini menggunakan empirical force. Secara akurasi dia kurang akurat kalau dibandingkan dengan kuantum mekanik ya. Kalau dibandingkan dengan kuantum mekanik iya kurang akuratnya. Nanti ada caranya untuk
mengatasi kekurangan akuratannya. Nah, kelebihannya apa? Cepat ya. Cepat ya, sistemnya itu bisa besar, bisa 100.000 atom, bisa 200.000 atom, dan kemudian waktu simulasinya itu bisa panjang ya. 10 nanosecond, 500 nanosecond, bahkan sekarang sudah ordernya itu sudah mikrosecond ya, sudah sampai ke mikrosecond. Untuk ukuran-ukuran besar bahkan sudah sampai dengan order mikrosecond dengan menggunakan teknik-teknik yang baru yang ditemukan saat ini ya. Nah, salah satu cara untuk mengurangi kekurangan akuratan itu yaitu diantaranya itu melakukan simulasi dalam rentang waktu yang cukup panjang ya, untuk menghasilkan sampling yang cukup banyak lagi. Kemudian juga ada metode yang ketiga yaitu hybrid ya. Hybrid ini menggabungkan antara quantum mekanika simulation ya dan juga molekular mekanik QMMM ya. Ini juga banyak digunakan ya kalau kita ingin melihat misalkan dalam suatu molekul besar protein misalkan di situ ada binding site, active site-nya, kemudian di dalam active site-nya itu ingin terjadi lihat reaksinya begitu ya. Nah, ini bisa kita pergunakan dengan menggunakan QMMM ya. Cuman ini pun juga secara kos komputasi tidak murah ya, cukup mahal juga ya kalau dibandingkan dengan mekanika molekul di sini. Nah, ini perbedaannya ya. Nah, kalau berdasarkan dari skala waktu dan panjang simulasinya ya, ini bisa kita bagi dari beberapa ya, mulai dari kuantum mekanik ini lengthnya kecil ya. Dia ordernya atom biasanya, atom dengan atom saja, beberapa atom saja, dan time scale-nya dia pendek ya. Kemudian ada classical atomic, kemudian ada quartz grain. Nah, quartz grain itu dia menggabungkan beberapa atom ya. Kalau di classical atomic juga ada menggabungkan beberapa atom tapi dalam bentuk united atom, biasanya atom hidrogen ya. Di quartz grain ini menggabungkan beberapa atom beratnya. Jadi menjadi satu bongkahan sendiri. Kemudian juga ada simulasi yang terkait dengan mesoscale dan juga simulasi yang terkait dengan makroskopik ataupun kontinum. Ini sudah bukan di ranah saya. Nah, biasanya kita mengerjakan di classical atomic misalnya. Nah, sekarang kita lihat tipe fenomena molekul protein. Tipe fenomena molekul protein diantaranya yang bisa kita lakukan simulasi itu ada pelipatan protein atau protein folding. Kita mau mempelajari protein folding misalkan, atau stabilitas protein ya terkait dengan pengaruh temperatur, stabilitas protein terhadap pengaruh garam, pengaruh tekanan misalkan, itu bisa ya. Kemudian juga kita melihat pengikatan protein ligan ya, biasanya kita menggunakan docking ya. Docking itu biasanya di bagian awalnya. Setelah docking kemudian kita lihat secara dinamika molekul, nah apakah ikatan tersebut bisa stabil atau tidak ya. Apakah terus terikat atau kemudian kita bisa menghitung lebih akurat lagi ya, karena kalau pada docking itu sebagian program-program docking itu biasanya tidak melibatkan air dalam perhitungan. Ya, nah kalau dengan dinamika molekul kan di situ kita bisa masukkan explicit water ya, explicit water ini kita bisa masukkan sehingga nanti kita bisa hitung delta G-nya relatifnya atau delta G absolutnya misalkan terhadap antara ligan dengan proteinnya gitu ya. Kita juga bisa lihat partisi antar pelarut misalkan ya, misalkan kita mau menggabungkan pelarut di situ ada alkohol dengan air ya, atau alkohol dengan metanol dicampur gitu. Kita kemudian pelarut proteinnya kita masukkan ke dalam pelarut tersebut, kemudian kita simulasikan, kita bisa juga ya pelajari di situ. Pembentukan misel misalkan ya, itu juga bisa dipelajari. Nah, 1, 2, 3, 4 ini dibangun dengan keseimbangan termodinamika oleh gaya-gaya non-ikatan ya, dengan karakteristik diantaranya degree of freedom dari atomiknya untuk level atomik ya, solut dan solvennya, persamaan geraknya mekanika Newton, dan teori pembangunnya mekanika statistik klasik. Nah, ini yang kita sebut sebagai classical MD istilahnya ya. Classical MD molecular dynamic. Kemudian 567 ini ada fenomena katalisis enzim ya, reaksi enzim situ ya. Kemudian ada reaksi kimia, ini sama juga ya mestinya. Reaksi fotokimia, transfer elektron. Nah, begitu sudah melibatkan elektron di sini, maka tidak bisa kita menggunakan classical MD ya. Secara umum tidak bisa menggunakan classical MD.
kita gunakan transformasi kimia ya, dibangun oleh interaksi gaya kuat, di mana persamaan gerak yang digunakan mekanika kuantum dan teori pembangunnya adalah mekanika statistik kuantum. Nah, di sini sudah masuk ke tahapan quantum simulation atau juga quantum MD. Nah, sekarang kita akan lebih fokus ke simulasi mekanika klasik ya. Simulasi mekanika klasik di sini yang kita bahas nanti adalah molecular dynamics simulation ya. Molecular dynamics itu simulasi yang merupakan dia real trajectory ya. Trajectory itu seperti halnya sebuah film itu ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 yang dia saling terhubung begitu ya, sehingga menunjukkan sesuatu yang bergerak begitu ya. Trajektorinya seperti itu. Sifatnya dari MD ini adalah deterministik. Nah, deterministik itu adalah sesuatu yang sudah pasti. Artinya kalau kita berikan suatu posisi awal, kemudian kita punya suatu persamaan terhadap posisi benda tersebut, kita bisa tahu posisi keduanya setelah delta T tertentu itu dia ada di mana, itu bisa ketahuan ya. Kemudian posisi yang ketiganya ada di mana, dia bisa ketahuan. Nah, seperti itu namanya deterministik istilahnya. Kemudian sifatnya juga dia time average untuk MD ini ya, rata-rata waktunya. Berbeda dengan MD Monte Carlo ini sifatnya itu sampling configuration ya, sifatnya sampling configuration dan dia juga stokastik. Jadi tidak deterministik tapi probabilistiknya di sini ya, menggunakan stokastik dan juga sifatnya ensemble average ya. Ini ada program sendiri untuk Monte Carlo simulation ya. CPMD kalau saya nggak salah, di antaranya itu adalah menggunakan basisnya juga Monte Carlo simulation. Baik. Nah, apakah simulasi dinamika molekul itu tersebut ini gitu ya, apa simulasi dinamika molekul ini atau MD ini? MD ini sebenarnya merupakan teknik theoretical physics ya, teknik dari fisika teori untuk memeriksa sistem molekul pada level atomik. Ya. Nah, karena pada level atomik bisa kita lihat dengan lebih detail, maka bisa kita katakan MD itu suatu mikroskop komputasi. Ya, kalau kita bicara mikroskop, mulai dari yang besar mikroskop cahaya ya, kemudian kita mau lebih detail lagi mikroskop elektron SEM ya, kemudian lebih detail lagi mikroskop transmission elektron ya TEM, atau mungkin jadi dengan field effect ya transmission elektron ya, high resolution TEM juga ada ya. Atau mau lebih detail lagi di level molekul bisa menggunakan neutron ya ada, atau X-ray small angle X-ray diffractor small angle X-ray SAX itu ya, scattering atau small angle neutron scattering juga ada ya. Itu bisa melihat bentuk molekul pada level molekulnya ya. Hanya saja pada mikroskop tersebut bentuk yang kita peroleh itu bentuk statisnya ya. Nanti akan kita lihat ya. Nah, MD juga bisa kita katakan sebagai eksperimen pada komputer. Jadi benar-benar eksperimen. Kita bayangkan eksperimen di wet lab ya, di lab biasa gitu ya. Kita punya tabung kimia, kita tambahkan cairan misalkan gitu. Di MD pun juga bisa kita tambahkan cairan. Kita panaskan tabung reaksinya, kita juga bisa panaskan tabung reaksinya. Atau kita mau kasih misalkan beberapa pengganggu, misalkan dikasih ligan-ligan tertentu gitu, di MD pun juga demikian. Kita variasikan garamnya, di MD juga bisa kita variasikan. Ya tentunya ada beberapa keterbatasan ya dibandingkan dengan dunia nyata di labnya ya, lab basahnya ya. Jadi benar-benar di MD ini bisa kita katakan sebagai eksperimen pada komputer gitu ya. Kemudian MD ini atau molecular dynamic ya, kita manggilnya MD ya, molecular dynamic ya bahasa Inggrisnya ya, atau dinamika molekul jadi DM ya. Ini yang merupakan simulasi mekanika klasik dari atom-atom ya, simulasi mekanika klasik dari atom-atomnya. Nah ini yang menariknya ya, mekanika klasik tapi pada level atomik. Kenapa kok pada level atomik bisa ya digunakan mekanika klasik? Padahal kalau kita tahu kalau sudah bicara level atom harusnya kan sudah masuk ke kuantum mestinya. Yang Bapak Ibu mungkin yang pernah belajar di fisika atau mungkin pernah belajar di fisika dasar ada materi fisika modern. Kalau kita mempelajari fisika kuantum itu sesuatu yang kita pelajari adalah benda-benda yang levelnya ukurannya sangat kecil ya,
masuk ke orde atomik ya. Nah, kenapa kita bisa pelajari MD yang pada level atomik ini dan menggunakan mekanika klasik ya? Pertama, pada gas ideal ya di suhu tertentu itu kita bisa menganggap jarak antar partikel gasnya itu sebagai berikutnya. A sama dengan V per N pangkat sepertiga, di mana V-nya adalah volume dan N-nya adalah jumlah partikel. Kemudian panjang gelombang thermal de Broglie-nya, ya kalau Bapak Ibu pernah mengenal de Broglie ya, dia punya pernyataan yang menarik ya terkait dengan panjang gelombang de Broglie ya. Panjang gelombang thermal de Broglie yang untuk partikel gas tersebut hampir sama dengan panjang gelombang de Broglie ya. Jadi partikel gas itu adalah partikel, tetapi de Broglie mengatakan bahwa kalau partikel itu punya sifat sebagai gelombang, maka gelombang juga punya sifat sebagai partikel begitu ya. Saya agak kebalik ini. Ya, jadi de Broglie itu kebalikannya ya. Jadi sebentar. Sebelumnya itu menyatakan bahwa gelombang memiliki sifat sebagai partikel ya. Gelombang memiliki sifat sebagai partikel di mana ditemukannya foton di antaranya ya. Foton itu adalah partikel cahaya ya. Nah, kemudian de Broglie kemudian membalik bahwa kalau gelombang punya sifat sebagai partikel, berarti partikel pun memungkinkan punya sifat sebagai gelombang, gitu ya. Nah, salah satu sifat dari gelombang itu adalah dia memiliki panjang gelombang, ya. Nah, panjang gelombang kemudian dikenal sebagai panjang gelombang de Broglie, gitu ya. Nah, untuk partikel yang bermasa, panjang gelombang de Broglie ini dapat dihitung dari fungsi partisi diperoleh sekian, ya. Lambdanya sama dengan akar 2pi h bar kuadrat per m KBT, ya. Nah, apabila lambda de Broglie ini ya kurang dari A atau lebih kecil daripada jarak antar partikelnya, maka gas tersebut bisa dipandang sebagai mekanika statistik klasik ya, Maxwell-Boltzmann. Nah, ini biasanya bisa dipandang seperti ini untuk gas-gas berat ya. Kalau untuk yang terlalu ringan ya, yang tidak masif gitu ya, yang massless ya, ini bermasa ya, itu bisa kita gunakan mekanika statistik kuantum ya. Nah, ini dari sini maka kita bisa gunakan mekanika klasik untuk mempelajari level atomik ya. Real trajectory ini tadi ya disebutkan di sini di simulasi dinamika molekul, ini banyak typonya ya. Real trajectory itu seperti tadi saya gambarkan seperti film ya, motion picture kan ya, gambar yang bergerak. Awalnya misalkan ada 3 titik di sini ya pada waktu 0 nanosecond di titik biru, kemudian di titik hijau dan merah begitu ya. Ada 3 partikel di sini. Kemudian setelah 1 nanosecond dia ada berpindah di situ ya. Berpindah karena dia berinteraksi, dia berpindah. Yang kedua nanosecond dia berpindah lagi di sini. Yang ketiga nanosecond dia berpindah lagi. Nah, kalau ini kita jalankan, maka akan menjadi suatu film yang bergerak begitu ya. Bergerak dari yang biru misalkan ya dari posisi ini naik ke atas, kemudian turun lagi, dia naik lagi, dan seterusnya ya. Ini kalau misalkan kita bekerja dengan 3 nanosecond ya. Kalau panjang waktunya bisa lebih smooth lagi ya, lebih halus lagi ya. Makanya kalau di perekaman atau di video itu juga ada ya istilahnya frame per second ya. Frame per second, FPS kan ya. Kalau semakin tinggi FPS-nya semakin halus, tapi ukuran filenya akan semakin besar tentunya ya. Ukuran filenya semakin besar. Demikian juga di MD simulation ya, kalau kita mau punya FPS-nya itu tinggi, maka jarak antar perekamannya itu juga rapat juga, tapi juga nantinya filenya juga akan semakin besar ya. Nah, itu logikanya seperti itu ya. Nah, ini terkait dengan apa itu real trajectory. Nah, bagaimana atom-atom ini dia bisa bergerak ya karena dia bisa diselesaikan dengan persamaan gerak dari gerak Newton di sini ya. Oke, di sini mengapa simulasi dinamika molekul? Karena diantaranya ini ya, simulasi ini dapat menutup misalnya, menutup gap antara teori dengan eksperimen ya, menutup gap antara teori dengan eksperimen, dan juga dia bisa membantu eksperimen ya. Kenapa? Karena beberapa eksperimen itu sangat mahal kalau dikerjakan semuanya dan sulit, maka kita bisa gunakan simulasi dinamika molekul. Demikian juga
secara teori ada juga kalau perhitungan teori itu diturunkan secara numerik akan lebih berat ya, maka bisa diturunkan dengan digunakan membantu untuk membuktikannya dengan simulasi dinamika molekul atau dengan komputasi secara umum ya. Nah, ini teknik eksperimen seperti difraksi sinar X, NMR itu bisa menghasilkan posisi-posisi atom dengan cukup baik ya, tetapi semuanya itu adalah posisi statiknya. Posisi ketika atomnya sudah dalam keadaan freeze. Kecuali NMR ya, NMR itu ada beberapa frame yang bisa diperoleh ya. Kalau X-ray itu posisi atomnya freeze ya, diam saja begitu maksudnya. Nah, dengan menggunakan MD kita bisa melakukan dinamika. Sebenarnya atom itu kan dia dalam level protein dia tidak diam saja, dia bergerak, berinteraksi. Bahkan dalam level protein kristal pun juga dia masih punya interaksi. Makanya ada nanti kita akan lihat di struktur PDB itu ada hal yang menunjukkan dia masih menunjukkan adanya pergerakan begitu ya. Sejarah awal dari MD diantaranya ini agak singkat saja ya. Ini ada seorang namanya Profesor Alder and Wainwright ya. Bernice Alder ini dia mulai mengenalkan metode dinamika molekul untuk mempelajari interaksi Hertzsprung ya tahun 1957 ya. Ini beliau kalau saya nggak salah satu dari gurunya dari Pak Acep Furkon yang ada di ITB ya, Prof. Acep Furkon itu ya. Beliau juga nih gurunya di sini ya. Tahun 59 Alder and Wright dia mempelajari tingkah laku cairan. Nah, ini beberapa milestone di dalam sejarah MD ya dari mulai tahun 57, 1960 ya. Nah, yang menarik di sini adalah tahun 64 dan 74 ya, dengan namanya Anisur Rahman. Dia pertama kali simulasi liquid cairan ya, liquid menggunakan realistik potensial. Kemudian tahun 74 dia menggunakan simulasi liquidnya water ya. Kalau ini liquidnya air, tahun 74 liquidnya air, waternya nih. Nah, dari situ codingnya dia itu cukup menjadi satu legasi untuk di dunia MD. Dan tahun 94 ya sudah dilakukan simulasi awal pertama tahun 77 ya. Simulasi awal pertama protein ya. McHammond kalau nggak salah nih. Nah, Anisur Rahman kemudian dikenal sebagai bapak simulasi dinamika molekul ya, salah satu yang dikenalnya di sini. Ini juga ada hadiah Nobel untuk bidang kimia ya tahun 2013 terkait dengan molecular dynamic simulation and modeling. Ya, ada 3, Martin Karplus, Michael Levitt, Ariel Wachsel, ini memang tokoh-tokohnya dunia MD ya. Martin Karplus ini salah satu mentornya McHammond ini yang ketika dia melakukan simulasi dinamika molekul yang pertama ya untuk protein. Oke, kita akan lihat sekarang masuk ke prinsip dasar dari simulasi dinamika molekulnya. Prinsip dasarnya mudah-mudahan bisa diikuti. Tadi masih pendahuluan dulu ya terkait dengan berbagai hal terkait dengan simulasi dinamika molekul. Nah, pengetahuan dasar untuk simulasi dinamika molekul idealnya seperti ini ya. Kalau kita mau masuk ke dinamika molekul, idealnya kita harus tahu terkait dengan komputasi, dan yang paling nyaman itu kita menggunakan Unix atau Linux ya, dengan sedikit pengetahuan coding ataupun mungkin skripnya. Kalau tidak tahu pun ya kita bisa membaca suatu coding atau skrip yang sudah dikerjakan oleh orang ya. Nah, saran kami kalau mau simulasi kita gunakan Linux ya. Bagaimana kalau menggunakan Windows bisa juga, cuman eksplorasi kemampuan dari komputernya itu sangat kurang ya, sangat-sangat kurang ya. Kemudian matematika ini untuk pendukung ya, minimal kita mengetahui kalkulus dan aljabar linear, rata-rata bagian sains sudah banyak belajar itu. Kemudian kalau terutama di bidang biokimianya ya kita harus mengetahui ya, ini wajib ini ya, struktur dan fungsi protein kita harus tahu ya. Jadi kalau mau masuk ke dunia MD yang mempelajari terkait dengan protein tentunya ya. Ada juga MD yang mungkin terkait dengan material yang lain juga bisa juga ya. Nah, kita wajib mengetahui struktur dan fungsi protein, metabolisme, dan yang terkait dengan protein tentunya. Biologi kita harus mengetahui terkait dengan sel membran. Kalau misalkan sel membran ataupun protein tersebut ada di dalam bakteri, virusnya, atau plasmodium, maka kita juga harus mempelajari bakterinya, virusnya, dan plasmodiumnya. Jadi banyak yang harus dipelajari. Kimia, ya kita kenal dengan kimia kuantum, kimia fisik ya. Fisika agak banyak lagi di sini ya. Mekanika klasik, statistik, mekanika kuantum, termodinamika, elektromagnetika ya.
Nah, ini bukan minimal ya, ini idealnya ya, idealnya. Idealnya kalau kita mau belajar simulasi dinamika molekul diantaranya ini. Tapi kalaupun tidak ya minimal kita bisa kerjasama dengan orang yang mengetahuinya atau ya sekedar memahaminya. Tidak harus menjadi ahli di mekanika kuantum, tidak harus ahli di menjadi kalkulus dulu ya. Kita bisa mengenal dulu lah, bisa memahaminya dulu. Nah, ide fundamental dari MD ini ya, ini mulai masuknya di sini ya. Ide fundamental dari MD ini, simulasi MD tadi kita sudah katakan berdasarkan dari gerak atomik ya, benar-benar levelnya level atomik. Nah, model atom yang digunakan di sini kita agak balik sedikit ke modelnya Dalton ya. Jadi menganggap atom sebagai bulk begitu ya, sebagai bola gitu, bola yang tapi dia bisa memiliki bagian yang dia itu bisa berinteraksi ya, bedanya begitu ya. Nah, menjalankan simulasi itu seperti memasak katanya ya. Kita tinggal mengikuti resepnya aja. Nah, ada 3 bahan utama untuk simulasi MD. Yang pertama sistem konfigurasi awal ya. Atau bisa kita katakan struktur awal, ya. Struktur awal atau sistem konfigurasi awal. Yang kedua, potensial interaksi dari sistem tersebut ini yang kita perlukan. Dan yang ketiga, ini adalah cara untuk menjumlahkan interaksi tersebut ya. Interaksinya tersebut dijumlahkan dengan cara menyelesaikan persamaan Newton yang kedua ya. F sama dengan M kalikan dengan A. Ini sepertinya sudah pada kenal ya, begitu ya. Baik, kita akan lihat sekarang terkait dengan bahan pertama dari MD ini, yaitu initial configuration atau struktur awal. Struktur awal ini diperoleh dari mana nanti akan kita lihat ya. Ini merupakan spesifikasi koordinat atomik dan kecepatan awal ya. Dan mekanika klasik karena dia merupakan metode deterministik, maka dia perlu posisi awal di mana ya. Apa maksudnya metode deterministik ini? Keadaan awal atau initial state dan aturan interaksinya akan menentukan keadaan sistem pada masa depan ya. Pada masa depan itu maksudnya masa setelah T ya. Kalau T0-nya itu sama dengan 0, maka T1 sama dengan delta T ya. Delta T-nya itu jarak waktunya gitu ya. Delta T-nya, time step-nya plus T0-nya. Nanti bisa ketahuan ya ada di mana posisinya ya. Nah, ini benar-benar kita bisa melihat posisi atom per atomnya nanti. Nah, sumber utama dari initial configuration ini itu pertama yang utama PDB data bank. Ya, Bapak Ibu bisa mendapatkannya di rcsb.org. Saya kira mungkin sebagian besar sudah mengenal ya. rcsb.org bisa dibuka. Nah, kalau tidak ada struktur awal tadi, bagaimana kita mendapatkannya? Kita bisa melakukan prediksi struktur di sini. Ya di antaranya bisa menggunakan metode homologi modeling atau 3D modeling ya. Nah, yang sekarang sedang berkembang atau lagi cukup diharapkan berkembang cukup pesat itu menggunakan machine learning ya. Seperti yang sudah dikembangkan oleh AlphaFold 2 ya. AlphaFold 2 beberapa waktu yang lalu cukup menghebohkan karena bisa memenangkan semacam perlombaan gitu ya dari CASP 14 gitu. Ya, ini untuk CASP 14 itu satu lembaga yang dia itu memberikan tantangan begitu ya, challenge untuk memprediksi suatu struktur. Nah, nanti ada penilaiannya dan yang paling mirip dengan keadaan struktur secara eksperimennya itu diantaranya itu adalah program yang diberikan oleh AlphaFold 2 ya. Cuman sayangnya cukup banyak dikritisi juga, program tersebut belum bisa diakses secara luas dan bebas oleh saintis ya. Nah, kenapa kok prediksi struktur ini cukup menarik atau sangat diharapkan? Karena untuk mendapatkan data PDB bank dari struktur kristal kita sendiri itu cukup sulit ya. Bapak Ibu kalau misalkan penelitian protein mendapatkan sekuen asam aminonya itu mudah. Ya mudah ini buat yang biasa tentunya ya. Kalau buat orang-orang biokimia, teman-teman di biokimia sudah sangat biasa, mudah begitu ya. Tapi kalau buat teman-teman informatika mendapatkan sekuen asam amino ya setengah mati mungkin gitu ya. Nah, dari sekuen asam amino, kalau kemudian kita pengen tahu struktur 3 dimensinya, maka tahap selanjutnya itu harus dilakukan kristalografi. Ya.
Nah, untuk mendapatkan kristalografi itu bukan hal yang mudah. Ada orang-orang khusus ya, atau mungkin orang yang punya skill tertentu ya. Di Indonesia juga tidak banyak ya yang mempunyai pengalaman itu ya, karena memang tempatnya tidak memungkinkan ya. Dalam artian untuk mengerjakan itu. Kalau saya nggak salah ya, ada beberapa orang yang saya tahu itu yang biasa kerja dengan kristalografi protein. Kalaupun sudah bisa dilakukan kristalisasi di Indonesia untuk elusidasinya mendapatkan data kristalnya itu tidak ada peralatannya, setahu saya begitu ya. Nah, banyak peralatan ada di luar negeri. Nah, artinya untuk mendapatkan data kristal atau data struktur 3 dimensi dari protein kita sendiri yang ada di lab, itu bukan suatu hal yang mudah. Oleh karenanya, kita bisa lakukan secara menggunakan prediksi. Nah, kalau prediksi struktur ini bisa mendekati dengan struktur yang aslinya, nah ini suatu hal yang sangat, terobosan yang sangat tinggi sekali. Artinya kepercayaan kita semakin tinggi sekali. Ya. Makanya diperlukan di sini prediksi struktur. Kemudian masih bahan yang pertama, apabila dalam struktur awal kita tersebut terkandung atau melibatkan molekul organik kecil, ya ligan yang kita sebutnya ya, maka struktur ligan tersebut bisa kita peroleh dengan dua cara juga. Pertama bisa kita gambar sendiri ya, ini contohnya menggunakan Marvin Sketch atau mungkin menggunakan program-program gambar yang lainnya, bisa juga ya. Atau kita bisa juga download di database seperti di PubChem di sini ya, yang kita bisa downloadnya. Kalau tidak ada di PubChem ya mungkin bisa cari di beberapa database yang lainnya ya. Cuma memang disarankan bisa digambar ya, kalau bisa digambar ya. Nah, seperti halnya protein, ya protein itu struktur 3 dimensinya. Kalau untuk struktur 3 dimensinya harus diperoleh secara eksperimen ya, aslinya secara eksperimen menggunakan X-ray, NMR ataupun kriomikroskopi. Nah, untuk molekul organik kecil, kalau itu merupakan molekul yang baru, maka kita perlu lakukan elusidasi struktur juga kan. Ini pekerjaan dari teman-teman di kimia nih ya. Pekerjaan teman-teman di kimia ya, dia bisa menggunakan peralatan seperti NMR, LC-MS ya, MSMS mungkin ya. Itu banyak sekali peralatan yang bisa digunakan sehingga bisa mendapatkan nantinya struktur 2 dimensinya dulu ya. Itu seperti apa bentuknya ya. Nah, dari struktur 2 dimensinya itu, kalau sudah dapat struktur 2 dimensi dari molekul kecil, itu lebih mudah lagi untuk mendapatkan struktur 3 dimensinya, karena strukturnya kecil. Ya. Nah, biasanya kita tahapannya nanti untuk perlakuannya kalau untuk molekul organik kecil, karena dia masih jumlah atomnya sedikit, kita lakukan simulasi kuantum dulu ya, simulasi kuantum, supaya kita mendapatkan struktur yang paling optimum di situ. Oke, kemudian bahan yang kedua. Jadi bahan yang pertama untuk simulasi dinamika molekul itu adalah struktur awal ya, struktur awal. Untuk protein kita ambil strukturnya dari PDB atau kita dapatkan dari prediksi struktur. Kemudian untuk ligannya bisa kita gambar sendiri atau kita lakukan itu kita download dari PubChem gitu ya. Kemudian bahan yang kedua ini potensial interaksi ya. Potensial interaksi ini merupakan energi potensial dari suatu sistem koordinat. Dan ini sangat rumit sehingga untuk perhitungannya dilakukan secara numerik bukan secara analitik ya. Maksudnya kalau analitik itu by hand ya, dihitung dengan tangan ya, nggak mungkin kita menghitung interaksi 100.000 atom ya dengan menggunakan tangan, nggak mungkin ya. Numerik ini berarti kita gunakan bantuan komputer di sini. Nah, potensial interaksi di sini ini terdiri dari dua yang kita gunakan di molekular dynamics sini, yaitu energi untuk bonded atom atau energi atom yang terikat secara kovalen dan juga energi non bonded atom. Nah, atom yang terikat secara non kovalen ya. Seperti di sini yang garis biru ini menunjukkan bond interaction ya. Atom yang di sini, atom yang di sini dia terikat secara bond ya, secara kovalen. Kemudian atom yang di sini yang di sini dia terikat secara non kovalen atau berinteraksi secara non kovalen ya. Nah, kovalen dan non kovalen apa itu harus bisa dipelajari lebih lanjut lagi ya. Nah, kita lihat sekarang lebih detail lagi untuk kovalen atom ya. Ada 3 tipe interaksi utama pada atom secara kovalen, stretching, bending dan rotating ya. Ada satu lagi improper ya.
Improper itu untuk atom-atom yang posisinya tidak pas mestinya, tidak proper ya makanya ya. Tapi tidak kita bahas di sini. Nah, stretching itu seperti ini, antara dua atom dia bisa panjang pendek, yaitu bisa punya panjang yang optimum ya. Kemudian bending itu dia punya sudut tertentu ya. Punya sudut tertentu dia bisa mendekat, bisa menjauh, mendekat, menjauh begitu ya. Adapun rotating atau torsi itu dia bisa berputar ya. Atom yang di sini dia bisa berputar ke sini, yang ini juga bisa berputar ya. Dan ini dia bisa diselesaikan dengan persamaan yang didekati dengan persamaan energi potensial pegas ya. Kalau Bapak Ibu mungkin masih ingat ya, setengah Kx kuadrat itu ya, dengan X-nya itu beberapa yang dirubah dalam bentuk jarak ataupun sudutnya ya. Nah, ini salah satu kelebihan ketika kita menggunakan MD. Kenapa? Karena MD itu posisi panjang pendek itu dia bisa memanjang memendek ya. Panjang pendek pada di sekitar panjang optimumnya, ya di sekitar panjang optimumnya. Dan ini yang tidak dimiliki kalau kita menggunakan program docking. Program docking dia tidak bisa mengatur panjang pendeknya. Demikian juga dengan angle. Ya, angle atau sudut dia tidak bisa program docking. Ya, ketika kita menghitung interaksi ikatan, interaksi binding energinya, angle nggak bisa dihitung. Kecuali torsi ya atau rotating, program docking masih bisa ya. Beberapa atom masih bisa berputar begitu. Nah, makanya biasanya setelah kita melakukan docking untuk mendapatkan energi antara protein dengan ligan, kita lanjutkan lagi untuk menghitungnya tersebut. Kalau secara dinamika molekul seperti apa? Ya mungkin ada mengalami perubahan-perubahan tertentu ya. Bahan yang kedua non-bonded atom atau atom-atom yang terikat secara non-kovalen. Jadi bahan kedua dari bahan kedua ya, ini bahan kedua dari bahan kedua. Saya ulangi lagi ya. Jadi bahan kedua ini adalah interaksi potensial atau potensial interaksi terdiri dari energi potensial kovalen dan energi potensial non kovalen. Energi potensial kovalennya ini ya, dan sekarang energi potensial non kovalennya. Nah, energi potensial non kovalennya ini yang kita hitung di sini ada dua, van der Waals interaction dan potensial elektrostatik ya. Potensial elektrostatik itu termasuk diantaranya interaksi ionik, ya, interaksi hidrogen juga dihitung juga ya. PIP interaction juga dihitung juga ya. Nah, van der Waals interaction itu atau van der Waals potensial ini untuk menghitung atom-atom yang dia tidak bermuatan. Ya. Nah, energi potensial non kovalen inilah yang menjadikan perhitungan simulasi dinamika molekul itu menjadi sangat lama. Kalau bonded dan terdiri dari stretching, kemudian bending tadi, itu perhitungannya bisa cepat, ya, cepat selesai sampai dengan konvergennya cepat selesai. Namun kalau untuk yang non bondnya ini van der Waals dan elektrostatiknya itu bisa cukup lama perhitungannya, memakan waktu yang cukup lama. Ini interaksi van der Waals seperti ini kurang lebih ya, ada attraction, ada repulsionnya. Jadi ini untuk dua atom yang dia itu tidak bermuatan pada jarak tertentu, dia bisa meskipun tidak bermuatan tapi dia bisa punya kemampuan untuk menarik begitu ya. Dia punya kemampuan menarik sampai pada jarak tertentu ya, dia energinya negatif. Kalau dia terlalu dekat ya, dia akan muncul strong repulsif ya. Terlalu muncul strong repulsif di sini ya. Kalau untuk interaksi kolom atau elektrostatiknya seperti ini ya, seperti saya kira sudah biasa sini ya. Kalau ada dua buah muatan yang sejenis, dia akan tolak menolak. Kalau muatan yang beda jenis, dia akan tarik menarik di sini. Yang di protein itu ada arginin dan serin yang dia bermuatan positif ya. Kemudian ada aspartat dan asam aspartat dan asam glutamat yang dia bermuatan negatif ya. Makanya kalau kita menghitung salt bridge atau interaksi ioniknya itu akan terdiri dari konfigurasi 4 protein, 4 asam amino tadi ya. Bahan yang ketiga dari simulasi dinamika molekul itu adalah integratornya atau bagaimana kita menjumlahkan interaksinya tersebut. Dari koordinat awal, koordinat atomiknya, dia punya kecepatan mula-mula ditambah dengan fungsi potensialnya. Nah, kita menghasilkan keadaan yang lampau atau keadaan lampaunya dan keadaan masa depannya ini dijumlahkan ya untuk mendapatkan hasil yang dia itu bisa forward and backward-nya ya bisa kita ketahui ya. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan itu integratornya itu adalah Verlet algoritma ya dan pengembangannya ya.
Ini algoritma Fairlight, ini nama orang kalau nama orangnya ya. Algoritma Fairlight ini salah satu keuntungannya itu adalah fast, cepat ya, sederhana, menggunakan memori yang rendah, stabil dan juga time reversible. Kekurang akuratannya ini cukup rendah untuk time step yang besar ya. Saat ini time step yang direkomendasikan cukup besar untuk simulasi dinamika molekul, delta T-nya adalah 2 femtosecond ya. Ketika kita mau melakukan accelerating molecular dynamic, maka kita bisa menggunakan delta T-nya lebih dari 2 femtosecond, tetapi dengan menggunakan integrator yang berbeda lagi ya, dengan menggunakan metode yang berbeda lagi. Ini ada juga ya, accelerating molecular dynamic namanya. Nah ini penurunannya ya, kalau kita punya R ini sebagai suatu posisi, T plus dot T-nya, kemudian kita bisa turunkan dari deret Taylor-nya ya, RT, R aksen T dot T-nya ya, setengah R double aksennya T dt kuadrat ya, ini untuk plusnya, forwardnya, kalau backwardnya ini R T-nya minus dt ya, backwardnya. Nah ini kemudian yang atas dan bawah dijumlahkan, kita dapatkan RT dot T-nya sebagian ya, 2 RT min R T min dot T plus AT plus big O ya. Nah, ini bagian ini bisa diabaikan kalau saya nggak salah ya. Kecepatannya juga bisa didapatkan. Nah tentunya ini kita tidak menghitung sendiri ya, ini sudah ada di program ya, setidaknya kita tahu ini dari mana sih setiap detik atau setiap posisi dari atom per atomnya itu bisa diperoleh ya. Oke. Nah, potensial interaksi tadi kita sebutkan potensial interaksi. Nah, potensial interaksi itu kita kenal juga dengan istilahnya medan gaya ya. Untuk simulasi dinamika molekul itu kita kenal dengan istilahnya namanya medan gaya. Nah, medan gaya tersebut ini merupakan pengembangan dari industri akademik atau istilahnya prestisnya itu punyanya industrinya akademik ya. Seperti metal ya, EAM ini ya. Ini dikembangkan oleh DAW, Enbaskes ya. Ada juga MEAM, biomolekul, ini ada beberapa force feed, ya, Ember sendiri. Nah, Ember itu adalah dia punya force feed, dia punya juga programnya, ya. Kemudian juga ada Gromos dari Groningen, dia punya force feed-nya, dia juga punya programnya Gromex. CHAM ini dari Harvard, ya, kayak Carlos, dia punya force feed-nya, dia juga punya programnya, ya, program untuk simulasi dinamika molekul maksudnya. OPLS ini dikembangkan oleh Jorgensen, ya. Martini ini untuk quartz grain ya, dikembangkan juga oleh di Groningen University dan yang lainnya ya. Ada force feed untuk air dan force feed secara umum ya. Tentunya kita bisa menggunakan force feed yang pas untuk molekul kita ya. Protein ya, kita gunakan protein. Nah, selain protein juga ada ya untuk force feed untuk karbohidrat, glikan gitu ya, atau force feed untuk lipid juga ada. Oke, kita lihat sekarang persoalan teknis di simulasi dinamika molekul. Detailnya seperti apa sih? Ya, kalau kita mau melakukan simulasi dinamika molekul, itu tadi ya, kita sudah punya inisial koordinat. Kemudian dari inisial koordinat tersebut, kita melakukan yang namanya minimisasi struktur. Tahap minimisasi struktur ini belum masuk ke tahap simulasi sebenarnya ya. Dalam tanda petik belum masuk dalam tahap simulasi, karena ini masih perhitungan matematika sederhana, biasa aja. Ya, karena dia hanya mencari kondisi yang minimisasi. Istilah minimisasi ini sama dengan istilah optimasi geometri untuk mencari kondisi atau keadaan yang paling rendah energinya. Jadi kita bisa menggunakan dua algoritma yang umum digunakan, conjugate gradient dan steepest descent ya. Kemudian diberikan kecepatan mula-mula, kemudian kita bisa dapatkan atau heating dynamic-nya ya. Kita bisa berikan pemanasan di situ, berapa suhu yang kita kendaki. Biasanya struktur akan kita panaskan mulai dari suhu yang rendah, dari bisa 0 Kelvin kita anggapnya, atau mungkin kita anggap 60 Kelvin ya, suhu-suhu yang rendah. Kita akan panaskan secara perlahan sampai dengan suhu 300 Kelvin ya. Pencairan kristalnya lah gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan beberapa termostat ya, seperti halnya kalau kita menggunakan termostat yang ada di waterbed gitu ya, ada juga ya. Ada Berenson-stat, velocity rescaling, Noshover, longitude dynamics sudah ada ya. Nah, untuk perhitungan ini kita menggunakan yang mana, ini ada sendiri paper khusus untuk membahas ininya. Kemudian setelah heating dynamic, kita lakukan equilibration ya, supaya sistem kita itu mencapai pada densitas yang kita kehendaki ya. Densitas air itu sekitar 1,0 sekian ya, densitas
metanol tertentu ya, beda-beda kalau sistem kita menggunakan metanol misalkan. Densitasnya tergantung dari sistem yang kita kehendaki. Nah, kalau sudah densitas tercapai, kita lakukan yang namanya production dynamic ya. Nah, production dynamic lah ini ya yang kita sebut sebagai MD-nya begitu ya. Karena pada kondisi ini sistem tersebut tidak ada kekangan atau tidak diberikan sesuatu yang tidak nyata ya. Kita biarkan seperti benar-benar keadaan nyatanya. Tidak ada kekangan di situ. Nah, hanya saja kita tambahkan sedikit algoritma yaitu shake algoritma terkait dengan masalah pengekangan untuk hidrogen ya, karena hidrogen atom yang sangat ringan sekali ya, terlalu dinamik untuk pergerakannya. Kemudian setelah selesai baru kita lakukan analisis trajektori. Nah, ini adalah urutan kalau kita bekerja dengan simulasi dinamika molekul. Nah, agak berbeda dengan kalau kita mengerjakan docking ya. Docking mungkin agak lebih sederhana ya. Ada beberapa program yang bisa kita gunakan ya, NAMD ini gratis, GROMACS gratis, Ember juga gratis untuk sendernya. Kalau untuk program yang PMEMD dia sudah berbayar situ ya. Tapi ini Ember termasuk yang berbayarnya cukup terjangkau lah untuk dunia akademik, masih terjangkau. Non-free package-nya ada Schrödinger, ini program yang bisa kita katakan mahal ya, programnya cukup mahal. Yasara ini masih mungkin juga cukup terjangkau ya. Ini kalau nggak salah bisa beli di Indonesia juga yang cukup murah, mungkin bisa beli lewat Pak Enade kalau nggak salah di Sanata Dharma ya. Beliau pernah bercerita begitu. Kemudian CAM nih kalau saya belum tahu ini ya. Mungkin harganya berapa saya belum tahu. Untuk dunia akademik berapa ya. Kalau sudah masuk ke dunia industri lebih mahal harganya semua. Sekarang kita lihat mengenal protein data bank ya, agak lebih dalam sedikit lah ya, terkait dengan protein data bank. Nah, ini statistiknya terkait dengan jumlah struktur yang sudah di-upload atau didepositkan di data bank ya. Kalau kita lihat di sini penggunaan X-ray masih terus ada ya, karena memang target utama struktur itu menggunakan X-ray ya, target utama penentuan struktur yang menggunakan X-ray. Nah, yang menarik di sini adalah NMR, dia kayak seperti mau menuju ke suatu kejenuhan begitu ya. Dibandingkan dengan yang kriomikroskopi ya, justru dia meningkatnya dari tahun ke tahun dia semakin meningkatnya. Kriomikroskopi ini salah satu hal yang bisa memudahkan terjadinya atau terbentuknya struktur 3 dimensi ya, diperolehnya lebih mudah lagi. Cuman memang bekerjanya dengan krio ya. Ini ada salah satu banyak juga, ada beberapa orang yang saya kenal ya bekerja dengan krio juga ya, menggunakan krio elektromikroskopi. Kemudian ini penemunya di sini ya, dia mendapatkan hadiah Nobel ya untuk yang kriomikroskopi ini. Ini hadiah Nobel tahun 2017. Ini kalau digabungkan semua datanya ini ya. Nah, data PDB Bank ini kalau dibandingkan dengan data GenBank ini dihitung tahun 2019 ya, setahun yang lalu ya. Ini ternyata jauh sekali ya. Jauh sekali. Ini 150 ribuan, dan sekarang sudah sampai 170 ribu ya. Sudah sampai 170 ribu. AlphaFold 2 yang dia menang di CASP 14 ini, mesin learning-nya itu menggunakan dataset trainingnya dari 170 ribu struktur yang ada di PDB. Ya. Jadi mesin learning itu tetap tidak bisa berdiri sendiri, memprediksi struktur secara ab initio tidak bisa. Jadi dia memprediksinya berdasarkan bantuan dari dataset yang sudah ada, ya, dari struktur yang sudah ada. Nah, depositnya ini kalau kita lihat strukturnya ini sudah ada beberapa statistiknya ya terkait dengan ada di PDB internasional gitu ya, RCSB atau di PDBC ya Jepang atau PDB Europe ya di Eropa gitu ya. Ini ada beberapa PDB yang kita kenal, ya ada 3 ya. Nah, sekarang kita lihat isi file dari file PDB ya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat strukturnya protein, kita bisa buka menggunakan program visualisasinya, bisa menggunakan beberapa program ya seperti VMD, PyMol, Chimera. Nah, sebenarnya isinya itu apa sih? Isi dari file file PDB itu adalah file-file teks isinya ya. Kita bisa buka menggunakan program Notepad biasa, Notepad++ juga boleh ya. Kalau untuk yang situ atau kita menggunakan VI. Nah, di sini ada kolom, ini pertama dari soalnya atom ya. Nanti akan kita jelaskan di sini atom itu apa. Yang pertama ada nomor 1, 2, 3. Ini menunjukkan urutan
nomor atomnya. Ini dia akan menghitung semua atom dari yang pertama sampai yang terakhir. Yang kedua di sini adalah tipe atomnya. Ini atom pertama N, Ca itu karbon alfa, ini C, O begitu ya. Ini Cb karbon beta, karbon gamma, karbon delta begitu ya. Ini tipe atomnya. Urutan yang ketiga C, kolom C ini adalah nama asam aminonya dan juga chain-nya ya. Kadang-kadang chain ada juga yang tertuliskan, ada juga yang tidak tertuliskan ya. Chain itu rantainya maksudnya ya. Nama asam aminonya prolin di rantai A. Kemudian yang D ini adalah nomor asam aminonya. Ini yang pertama misalkan ya, 1, ya ini 2 ya. Ini prolin yang pertama, nanti ada prolin yang ketiga misalkan, ada prolin yang ke-70 misalkan, ini berbeda-beda ya. Kemudian di kolom yang E ini ya, ini yang tidak boleh digeser kolomnya. Ini merupakan koordinat X, Y, Z-nya. Nah, inilah koordinat dari posisi atom prolin ini ya. Maaf, posisi koordinat dari atom N-nya ini ya. Jadi N ini, atom ini posisinya ada di mana? Posisinya ada di X-nya 15, sekian, 3, sekian, Y-nya, Z-nya 7, sekian. Itu posisi N-nya. Nanti Ca posisinya di sini dan seterusnya. Kemudian F ini merupakan okupansinya. Ya, okupansi dari keberadaan posisi dari atom tersebut ya. Nah, G ini merupakan beta faktor yang tadi saya sebutkan bahwa meskipun protein dalam keadaan kristal itu ternyata dia punya dinamika, ya masih punya dinamika, punya pergerakan. Nah, pergerakan itu digambarkan di dalam struktur PDB itu dalam bentuk beta faktor di sini ya. Kalau nilainya tinggi maka pergerakannya sangat tinggi. Ya, kalau nilainya rendah berarti pergerakannya rendah juga ya. Kemudian H di sini adalah nama unsurnya. Jadi kalau di sini tipe atomnya bisa berbeda-beda ya, Ca, C, tapi nama unsurnya adalah C semuanya ya. Ya, kita bekerja dengan beberapa hanya sedikit unsur aja. N, C, O, H begitu ya, enggak terlalu banyak unsur yang kita gunakan. Oke, ini adalah terkait dengan koordinat PDB-nya. Nah, atom dan head ATM. Ya, atom itu keyword untuk protein dan asam nukleat. Adapun head ATM digunakan untuk keyword untuk ligan ya atau molekul kecil ya. Ini di sini ada contohnya. Ini ya ligannya dia menggunakan representasi VDB yang ini ball and stick ya. Dan kalau dia tidak terhubung ya, maka dia dipisahkan dengan keywordnya itu ter ya. Ter ada keyword ternya di situ. Kemudian di PDB kita kenal juga ada namanya resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi ini adalah ukuran kualitas data yang telah dikumpulkan pada kristal. Ya, dia mengandung protein ataupun asam nukleat. Ya, kalau resolusinya 1 angstrom dia termasuk resolusi yang tinggi ya. 2 angstrom dia lebih rendah, 2,7 dia lebih rendah, 3 angstrom dia resolusinya rendah ya. Jadi semakin kecil angkanya menunjukkan resolusinya semakin tinggi. Ya. Ini seperti halnya resolusi di komputer ya, pixel-pixel itu juga demikian ya, menunjukkan resolusinya juga demikian. Ya, kalau semakin pengalinya semakin besar, resolusinya semakin tajam gitu kan ya. Nah, selain resolusi yang menunjukkan kualitas dari atom juga ada nilai R value, ada R value work, ada R value free di sini ya. R value ini menunjukkan dari nilai ukuran antara fitting dari data refinement yang mereka digunakan oleh kristalografernya dengan data posisi eksaknya, posisi fitnya, secara yang diamati secara eksperimen. Nah, kalau atom secara acak, yang benar-benar acak, nilai R-nya itu sekitar 0,63, ya. Sedangkan kalau sempurna, nilai fittingnya itu 0, artinya benar-benar fit 0 itu. Nah, untuk protein ini biasanya berkisar, yang bagusnya itu berkisar antara 0,2, ya tidak mungkin 0, ya. Tapi juga jangan terlalu besar, mendekati 0,63 berarti acak banget, ya, terlalu acak. Mengapa kok tidak bisa mendekati 0? Karena pada kristal protein itu biasanya tidak hanya protein saja yang diperoleh pertama ya, karena di situ ada juga beberapa air yang tertrap ya, ketrapnya sehingga fittingnya tidak pas sih kalau untuk di air. Dan juga protein itu kan dia memiliki dinamika juga ketika dia dalam kondisi kristalnya, sehingga ada memiliki perbedaan fittingnya di sini. Baik, sekarang kita lihat aplikasi pemodelan molekul protein ini yang sudah pernah kami kerjakan ya, tentunya di tempat-tempat yang lain sudah banyak juga yang mengerjakannya. Di antaranya ini ya, kita paper yang baru terbit di sini, Mechanistic Insight of Remdesivir Binding to RNA Dependent RNA Polymerase of SARS-CoV-2
Sebenarnya ini pekerjaan saya membantu Pak Muhammad Arba ya, beliau seorang peneliti di Universitas di Kendari ya, sangat aktif sekali beliau. Di sini saya membantu untuk bagian simulasi dinamika molekulnya ya. Dan salah satu konklusinya di antaranya ini ya. Ini yang bisa kita dapatkan di antaranya. Kemudian ini prediksi struktur ya. Prediksi struktur juga bisa kita lakukan ya. Kita bisa dapatkan prediksi struktur, kemudian kita lakukan simulasi dinamika molekulnya untuk refinement-nya ya. Kita juga bisa lakukan prediksi untuk binding site-nya yang kita peroleh dari autoligand misalkan, kemudian kita lakukan refinement-nya juga. Kemudian kita bisa juga lakukan ini masih juga prediksi struktur ya untuk glukosa oksidase. Ini dikerjakan oleh Farhan Aswin Maulana. Ya, ini cukup rajin juga nih mahasiswanya ya. Kemudian juga ada di sini kita menganalisis konformasi analisa lipase T1 ya, lipase termostabil pada beberapa solvent alkohol ya. Kita bisa simulasikan untuk solvent yang berbeda ya. Artinya bukan pada air tapi kita menggunakan solvent alkohol. Setelah itu kita bisa lihat perubahan dari struktur sekundernya ya. Apakah dia mengalami perubahan apa enggak? Kalau misalkan dia mengalami perubahan kan berarti dia tidak tahan terhadap pelarutnya tersebut ya, bisa mengalami perubahan struktur. Baik, itu mungkin yang bisa kami berikan. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa kita diskusikan bersama ya. Mudah-mudahan bisa kita diskusikan bersama. Mohon maaf kalau misalkan kurang jelas dari penyampaian kami ini. Waktu saya kembalikan ke moderator, silakan. Ya, terima kasih Dr. Tianto. Mungkin dari Bapak atau Ibu apabila ada pertanyaan. Oh, ini ada Pak Tanto Susilo. Silakan Bapak. Silakan Pak Tanto. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya bisa menghadiri kegiatan Pak Setio. Begini Pak ya, saya kan ini di DNA ya. Jadi nggak usah kenalan dulu Pak ya. Udah kenal ya? Iya, nggak usah. Saya dari rekannya. Siap. Dari Kalimantan. Ya, dari Kalimantan ya, siap. Selatan. Ya. Ya. Jadi di tempat kami mencoba dengan docking untuk keperluan praktikum Pak ya. Iya. Kemudian Pak? Lebih familiar dengan ilmu baru ini. Sudah 1,5 tahun ini ya kira-kira. Nah, banyak pertanyaan dari siswa, pengasuh, kebetulan pengasuh biogim. Jadi potensi daripada kelanjutan docking ini adalah Bapak terangkan tadi molekular dinamik Pak ya, untuk ya, betul, Pak. obat dan sebagainya itu. Iya. Iya, betul. Nah, kalau ininya obatnya itu kandidat itu banyak gimana Pak? Yang kira-kira cocok atau yang paling ini dengan sebagai substrat dengan target enzim itu gimana Pak? Terima kasih Pak. Mohon penjelasan. Ya, sama-sama Pak Tanto. Jadi kalau misalkan banyak sekali obatnya, kita bisa perkecil dulu Pak. Karena pekerjaan MD memang pekerjaan yang makan waktu ya. Kecuali kalau memang kita mau mengerjakan semuanya tidak ada masalah. Kalau jumlah obatnya cukup banyak, kita biasanya lakukan screening dulu ya, di screening menggunakan program-program docking ya. Kalau bisa mungkin bertingkat beberapa, bisa juga tambahnya dengan menggunakan kisar ya. Mungkin Pak Didik bisa menjelaskan nantinya ya.
Nah, nanti dari situ mungkin diperoleh hanya setelah di screening itu hanya bisa diperoleh 5 atau 10 obat saja. Nah, kalau sampai 5 dan 10 itu masih cukup reliable ya, apa namanya, visible lah untuk dilakukan MD ya, walaupun mungkin cukup lama juga, cukup panjang ya. Tinggal tergantung kita mau berapa lama waktu yang digunakan. Apakah 50 nanosecond, 100 nanosecond, atau mungkin mau 1 mikro, tergantung juga mesin kita Pak ya. Memang saat ini mesinnya itu atau program itu kita sudah difasilitasi atau punya beberapa mesin itu yang cukup handal sebenarnya saat ini ya. Bapak Ibu bisa beli GPU RTX 3090 ya. Itu yang saat ini yang cukup powerful dan bisa digunakan ya, cukup cukup powerful. Saya anggap kenapa? Karena masih terjangkau lah kalau misalkan mau dibeli dibandingkan dengan yang levelnya Tesla atau mungkin yang Kepler ya, gitu agak lebih jauh lebih mahal lagi. Nah itu kira-kira Pak Tanto ya. Jadi kalau misalkan mau lakukan dilanjutkan docking ya kita batasi lagi jumlahnya begitu. Mudah-mudahan bisa membantu menjawabnya. Satu lagi Di sini Oke. Ya silakan Pak. Peluang untuk misalnya mahasiswa belajar di lab Bapak gimana? Terima kasih. Oh ada ini dia peluangnya ya. Namanya peluang pasti antara 0 dengan 1 ya Pak Tanto ya. Ya mungkin aja terjadi peluang, mungkin aja Pak. Bisa Pak. Gitu aja sih Pak. Tergantung dari mesinnya sih Pak. Nanti kebetulan mesin kami terbatas juga. Karena ada beberapa mahasiswa yang juga belajar dan juga ada beberapa proyek yang belajar. Kecuali kalau misalkan dari Pak Tanto ada menyediakan mesin juga, mungkin kita bisa diskusi Pak. Jadi mahasiswa mengerjakannya di sana. Nanti kita bisa remote ya. Oke. Gitu mungkin Pak ya. Terima kasih kalau iya. ada peluang untuk jarak jauh. Ya, Insya Allah makasih. Pak, ya kita ya keuntungan penelitian modeling ini kita bisa lakukan secara jarak jauh ya. Seperti server kami ada di Bogor, rekan peneliti kami, kolaborator kami Pak Aditya Wibawa Sakti itu dia ada di Universitas Pertamina, dia bisa mengakses server kami ya, artinya secara remote ya. Atau Oke, terima kasih Pak. teman Nanti saya kami kontak lagi. Terima kasih banyak Pak Setianto. Ya, begitu Pak. Terima kasih Pak Setianto. Ini dari Pak Ivan Cahya Pranata, mungkin bisa dinyalakan Pak. Ya di situ ada itu Pak Ivan kalau nggak salah nanya ada autoligan ya. Iya. Autoligan itu maksudnya salah satu modul yang ada di Autodoc Tools itu bisa digunakan untuk memprediksi binding site, Pak. Ya, memprediksi binding site. Jadi prediksi binding site ini juga diperlukan untuk struktur yang memang kita tidak ada informasinya terkait dengan di mana posisi kristal, posisi ligan itu menempel. Ya, pertama itu ya kita nggak tahu nih di mana posisi ligan menempel, kita bisa lakukan prediksi binding site. Atau kita bisa juga lakukan prediksi binding site itu adalah untuk melihat posisi-posisi yang mungkin ditempel oleh ligan-ligan nantinya. Ya, kita bisa juga lakukan seperti itu. Nah, itu ada di autoligan, Pak. Ya. Mungkin tadi ada Bu Karlisa. Bu Karlisa. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Saya ingin bertanya Pak, untuk kelebihan MD ini dibandingkan dengan molecular docking biasa itu apa ya? Karena kan tadi seperti yang Bapak jelaskan bahwa MD ini bisa melakukan seperti apa tadi yang pergerakan panjangnya, mengatur panjang, angel dan sebagainya. Nah, untuk apabila saya ingin melakukan mencari suatu potensi senyawa yang dapat menghambat suatu protein toksin seperti itu, apakah dengan MD ini lebih baik daripada menggunakan molecular docking biasa? Terima kasih. Oh, baik Bu. Ya. Jadi pertama kalau untuk kita diskusi terkait dengan molecular docking ya, beberapa waktu lalu juga sudah pernah ada diskusi di InBio terkait dengan docking ya. Nah, docking itu terjadi itu ketika keadaannya itu statis ya. Keadaannya itu statis. Satu
proteinnya itu dalam keadaan rigid, ya biasanya. Kemudian molekul ligannya itu baru dia bisa bergerak atau masuk itu berubah-ubah konformasinya hanya pada sudut torsinya saja. Nah, dia akan mencari posisi keadaan yang paling negatif di situ ya, atau paling nyaman buat dia, energi yang paling rendahnya. Setelah itu selesai ya. Dan kebanyakan program docking itu tidak memperhitungkan adanya pelarut air. Sementara kita tahu pada keadaan alamiahnya protein itu kan berada di pelarut air ya. Nah, program-program docking yang menggunakan pelarut air di antaranya itu bisa memperhitungkannya itu autodock Vina atau autodock 4 itu juga ada ya, tapi Bapak Ibu harus pelajari lagi terkait dengan setup pelarut airnya. Kemudian juga seperti program Glide kalau saya nggak salah itu juga dia bisa memperhitungkan pelarut airnya juga ya. Nah, kemudian keterbatasannya juga dia hanya pada satu sisi saja, satu sesi aja apa ya maksudnya ya. Jadi kalau ibaratnya suatu film itu docking itu hanya pas satu jepretan saja, satu fotonya aja. Nah, kalau MD kita pengen lihat gerakan selanjutnya seperti apa, dan setiap saat. Jadi nilai energi gipsnya itu atau energi ikatnya itu dia bisa per frame kita bisa dapatkan, karena kan dinamik bergerak terus gitu. Nanti kita bisa dapatkan nilai rata-ratanya semua juga bisa ya. Dan memang ini salah satu yang disarankan ya, Bapak Ibu bisa membaca salah satu paper ya, Beware of Docking kalau saya nggak salah. Artinya hati-hati dengan docking itu. Ini ada nanti mungkin bisa kita share ya. Atau mungkin bisa kalau ada yang mau saya kirimin ke panitia lah nanti. Papernya ada itu. Nah, di situ penulisnya juga mensarankan bisa menggunakan program lanjutannya adalah simulasi dinamika molekul. Tentunya simulasi dinamika molekul juga bukan suatu segalanya ya, karena bisa juga terjadi kesalahan ya. Semakin panjang simulasi itu secara umum itu akan semakin bagus hasil yang diperoleh karena kita menggunakan time average untuk datanya ya yang diperoleh ya. Nah, itu Bu, apakah kalau untuk apakah senyawanya toksik atau tidak toksik? Nah, ini ada sendiri Pak, Bapak Ibu bisa untuk sebentar, ini gangguan suara apa enggak ya? Oh enggak ya, mudah-mudahan enggak ya. Jadi kalau toksik apa tidak toksik bisa kita lihat dari prediksi toksik ada kalau nggak salah ya. Prediksi toksik juga ada. Tapi kalau secara MD saya belum tahu untuk melihatnya tersebut. Mudah-mudahan bisa menjawab Bu Kartika ya. Iya, baik. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Di sini ada pertanyaan. Dari Pak apakah Algi, ada prosedur Pak. untuk Pak siapa dulu? Pak Algi ya? Oh, iya. Apabila Mungkin telah Pak melakukan docking, perlu melakukan MD juga. Apakah harus? Saya kira sih tidak harus ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau melakukan, datanya akan lebih bagus lagi ya. Informasi apa yang bisa kita peroleh dari MD? Kita juga bisa mendapatkan data stabilitas dari pengikatan tersebut, ya pengikatan ligan dengan proteinnya. Bahkan kita juga bisa mendapatkan energi ikatnya juga, ya energi ikat setiap frame tadi saya sudah jelaskan. Saya ada penelitian mahasiswa terkait dengan solar cell itu, dia menggunakan protein sebagai die-nya. Dan dia lakukan dockingnya di protein tersebut, kemudian kita lakukan simulasi MD. Untuk rentang waktu yang pendek itu si liganya masih tetap nempel ya, tapi begitu kita panjangkan waktunya, nah liganya itu meleset atau namanya berubah posisinya, tidak pada tempatnya, dan itu dengan kondisi yang tidak ada garam atau jumlah garamnya sedikit ya. Kemudian kita recheck di data eksperimennya, ternyata memang untuk solar cell tersebut si die-nya tersebut dia membutuhkan garam. Kemudian kita tambahkan di simulasinya tersebut dengan menggunakan tambahan garam. Kemudian kita lihat lagi simulasinya, ternyata posisinya lebih pas lagi ya, tidak mengalami perubahan posisi lagi. Ini diantaranya yang bisa kita gunakan.
Kemudian di sini ada pertanyaan dari Pak Rizky Yuda. Baru gabung ya. Mudah-mudahan bisa dapatkan nanti kalau ada rekamannya di sini ya. Pak Subhanul Wahton di sini, apakah untuk melakukan validasi hasil MD yang telah dilakukan? Bisa Pak ya, kita bisa melakukan validasi kalau kita menggunakan data kristal. Di data kristal tadi ada nilai beta faktor. Beta faktor bisa kita plot ya. Kemudian kita lakukan simulasi pada suhu sekitar 300 atau 310 Kelvin, mungkin sekitar 20 nanosecond. Kemudian kita bisa dapatkan nanti data RMSF-nya. Apa RMSF itu? Saya kok lupa. Fluctuation ya. Nah itu nanti data RMSF tersebut bisa kita convert ke data beta faktor, kemudian kita overlappingkan, nanti kita lihat polanya ya. Apakah pola dari beta faktor yang kita peroleh dari MD itu serupa enggak dengan beta faktor yang ada dari kristalnya? Kalau serupa itu sudah kita bisa katakan validnya. Artinya misalkan atom di beta faktor di kristal itu dia tinggi ya. Kemudian di MD kita juga cukup tinggi juga. Meskipun secara posisi mungkin agak berbeda ya. Nah, itu mungkin salah satu untuk menguji untuk MD-nya. Cara yang lain bagaimana kalau misalkan kita tidak punya data kristal, kita menggunakan struktur prediksi, kita lakukan dengan cara melihat dari konvergenitas dari simulasi kita. Itu bisa juga ya. Kita lihat dari konvergennya. Makanya simulasinya harus kita lakukan tidak cuma sekali, 3 kali, kemudian kita lakukan clustering nantinya. Ani Syaban Fatihah Azahra, apakah di simulasi MD mempelajari sistem berdasarkan pH? Ya, bisa ini ya, bisa mempelajari dengan pH. Ada ya, pengaruh pH bisa kita pelajari. Kemudian di sini dari Binti, mohon maaf, suara saya terdengar ini? Terdengar, Bapak. Oke. Ya, Saya, dari Pak. Binti. Ya, saya dari Computer Science. Saya mengerjakan riset bioinformatik, prediksi epitop konformasi. Saya masih menggunakan data awal struktur 3D AG yang diambil dari 3D AB kompleks. Kalau MD untuk identifikasi epitop konformasi apa sudah dilakukan? Saya belum tahu ini. Kalau untuk identifikasinya ya, apakah struktur tersebut adalah struktur epitop atau bukan ya. Tapi kalau kita mau melihat stabilitas struktur epitop dengan MD itu bisa juga ya. Mungkin mudah-mudahan membantu jawab ya Bu Binti ya, atau Mbak Binti ini ya. Ini dari Pak Ihda. Ini pemedan protein maupun MD ketika semisalnya kita memiliki sequence asam amino lebih dari 1 ya. Sequence-nya lebih dari 1, kemudian dimodelkan ya, homologi modeling menggunakan Swiss model. Dan template-nya sudah diketahui. Untuk langkah awalnya apakah dimodelkan satu persatu. Kalau kita punya sequence lebih dari 1, berarti kan ada beberapa protein ya. Mungkin Pak Ida, ada Pak Ida di sini? Ada, Pak. Ini Pak Ida atau Bu Ida ya, maaf, ini Umu Alfa ya. Bagaimana Bu ini? Jadi punya berapa sequence di sini? Jadi saya punya sampel itu ada 4 sampel, Pak. Terus template-nya sudah diketahui kebetulan. Saya pakai BBTV Pak Banana Pancitopirus. Terus itu apakah pertama di modelkan satu persatu atau langsung di di alignment terlebih dahulu sampelnya, Pak? Oh, ya kalau saran saya untuk modeling, untuk prediksi struktur, pertama kita cek dulu sequence kita di BLAST gitu ya. Nah, karena kita tidak bicara tadi modeling, saya lupa sebutkan ya. Nah, kita cek di BLAST, kita cek terhadap urutan struktur yang sudah punya kristalnya. Itu ada ya, database-nya ada. Berdasarkan database yang ada di kristalnya. Nanti kalau misalkan similarity-nya itu cukup tinggi, persentasenya cukup tinggi, nah kita bisa lakukan homologi modeling. Cukup tinggi itu ada yang mengatakan
50 sampai dengan 90%. Ya kalau 100% jangan tanya lagi ya. Tapi ada juga yang mengatakan 80 sampai dengan 90% itu cukup tinggi ya. Nah, kalau saya lebih suka yang sekitar 80 ke atas itu ya. Nah, kalau di bawah itu bagaimana? Nah, kalau di bawah itu similarity-nya lebih rendah, itu kita bisa lakukan dengan 3D modeling. Nah, ini beda metode sebenarnya. Kalau homologi modeling itu hanya menggunakan satu template. Kalau 3D modeling, mesin itu akan menggunakan beberapa template di situ. Nah, nanti dari punya Bu Aufa itu satu sequence itu dicek dulu satu persatu. Kalau misalkan persentase similarity-nya lebih cukup tinggi, bisa menggunakan satu template ya, kita lakukan homologi modeling ya satu persatu juga. Nanti akan mendapatkan 4 struktur nantinya. Ya, kalau misalkan mau menggunakan 3D modeling juga bisa juga. Ya, nanti bisa mendapatkan langsung 4 struktur juga. Ya, tapi dilakukannya juga satu persatu ya. Biasanya begitu. Nah, tapi saya sudah melakukan blast, tapi blastnya itu malah tidak tidak ada similarity di PDB-nya gitu, Pak. Nah, database-nya dipilih yang database yang protein Bu ya, yang namanya PDB ya. Sudah ya dipilihnya itu ya? Sudah, Pak, tapi nggak muncul. Tapi ketika saya buka Uniprot itu ada muncul tentang master replikasi untuk yang BTTV. Oh, kalau tidak muncul sama sekali nggak ada muncul gitu ya? Nggak muncul, Pak, ketika di blast. Oh, saya nggak tahu nih kalau sama sekali nggak muncul ya. Mungkin blastnya lagi maintenance atau gimana ya. Saya nggak tahu Bu, kalau sama sekali. Kalaupun ada, mungkin persentasenya rendah, 30%. Nah, sebenarnya kalau persentase rendah itu sesuatu yang baru sebenarnya itu, menariknya gitu ya. Kalau persentasenya tinggi, itu berarti kan persentasenya tinggi itu, atau mungkin yang 100% berarti itu bukan protein yang baru lagi. Sudah ada protein yang sudah ada di alam gitu, maksudnya sudah ditemukan oleh orang. Punya ibu mestinya muncul Bu, mestinya ya. Saya nggak tahu apa triknya, ada yang kurang atau bagaimana Bu, atau mungkin blastnya lagi maintenance mungkin ya. Triknya begitu Bu. Bu Eunis Limantara, apakah ada saran untuk QMMM yang free untuk digunakan bersama Gromex? Saya belum pernah menggunakan Gromex, Bu. Kemarin ada beberapa waktu seminar tentang Gromex, itu Gromex pun bisa untuk QMMM, jadi tidak perlu lagi menggunakan program yang lain. Bisa menggunakan program Gromex langsung QMMM kalau saya nggak salah ya, itu bisa ya. Setahu saya yang bisa menggunakan QMMM itu ada Gromex, kemudian NAMD, Ember juga bisa ya. Itu juga free ya untuk yang NAMD dan Gromex itu free. Kalau sudah ada sequence asam amino, apakah bisa dibuat struktur protein? Bisa ya, kita modelnya sequence asam amino, kemudian kita lakukan prediksi struktur protein tadi ya. Prediksi struktur protein itu bisa menggunakan homologi modeling, 3D modeling, nah satu lagi yang saya sebutkan tadi yaitu machine learning modeling mestinya ya. Cuman machine learning modeling itu sayang sekali belum bisa diakses secara bebas gitu ya. Atau mungkin teman-teman bioinformatika yang sudah mengetahuinya mungkin bisa di-share nantinya. Dan dicari bioaktivitasnya. Nah ini dia, kalau bioaktivitas ini harus dilakukan secara, setahu saya masih tetap wet lab ya. Jadi kemampuan komputasi pun punya keterbatasan ya. Untuk mengetahui berapa aktivitas dari suatu struktur protein atau suatu protein, tetap kita harus lakukan secara wet lab ya, kerjasama dengan teman-teman di kimia yaitu yang sudah ahli-ahli atau di biokimia. Mohon izin dapat jelaskan interpretasi MD terkait dengan parameter RMSD. RMSD itu root mean square displacement dan RMSF itu root mean square fluctuation ya, tadi saya lupa nih. Parameter RMSD itu seperti gerakan secara global strukturnya ya. Kita bisa punya RMSD tinggi ya. Misalkan begini. Bisa nggak sih kalau kita mau bergerak dari suatu titik ya, atau saya sebut aja lah, dari Bogor ke Jakarta dengan satu langkah maju dan satu langkah mundur begitu. Bisa apa enggak? Orang mesti akan menjawabnya, oh ya nggak bisa, mesti akan ditempatkan ya. Satu langkah maju, satu langkah mundur, satu langkah maju, satu langkah mundur begitu ya. Ya, padahal bisa satu langkah maju, kemudian balik badan, kemudian mundur kan ya. Kan bisa juga gitu ya. Akhirnya akan sampai dari Bogor ke Jakarta, misalkan begitu ya. Nah, di
di MD pun juga demikian ya. Struktur protein itu dia mengalami pergerakan, dia bisa maju, dia bisa mundur. Nah, nanti kemudian dia dibandingkan dengan struktur awal ya atau struktur referensi. Nanti dia bandingkan, kemudian dia lakukan perhitungan RMSD itu ya, deviasinya berapa, dilihat dulu deviasinya. Jadi struktur tersebut terhadap struktur referensinya deviasinya berapa. Ya, setelah itu kemudian deviasinya atau displacement-nya ya perpindahan tempatnya itu RMSD ya dikuadratkan dulu, kemudian dirata-ratakan, kemudian di akar ya. Untuk seluruh atom ya diatakan untuk seluruh atom, kemudian itulah nilai posisi RMSD-nya. Globalnya begitu. Artinya RMSD suatu molekul itu kalau kita lihat itu nilainya bisa tinggi ya. Tingginya itu bisa karena molekulnya itu mengembang ya, swelling, atau ternyata molekulnya tersebut mengerut gitu ya atau shrinkage. Itu bisa juga terjadi ya. Ya, molekul bisa mengembang atau bisa juga shrinkage. Kalau kita hanya melihat dari RMSD saja. Kemudian untuk RMSF itu perhitungan untuk fluktuasi per residunya. Ya. Per residunya itu bagaimana dia fluktuasinya sepanjang simulasi. Ya, fluktuasinya bagaimana? Apakah dia fluktuasinya tinggi atau dia diem saja begitu? Ya, itu bisa juga. Energi binding ya seperti hanya di docking ya. Energi binding itu kalau di MD kita bisa hitung energi bindingnya dengan menggunakan Fourier energi. Ada beberapa metode yang digunakan seperti MMPBSA, LIE, thermodynamic, atau free energy perturbation. Nah, yang paling cepat itu ya mungkin menggunakan MMPBSA ya, molecular mechanics, Poisson-Boltzmann solver adaptation saya lupa lagi A-nya itu apa, PBSA gitu ya. Nah, dia menghitung delta G-nya yang nilainya merupakan penjumlahan dari delta H min T delta S ya. Dikurangi dengan T delta S-nya. Nah, delta S-nya itu merupakan perhitungan dari entropi, dan entropinya sendiri perhitungannya juga cukup makan waktu. Nah, biasanya orang menghitung hanya delta H-nya saja. Umum ya sudah banyak yang dilakukan, makanya kita tidak guna, istilahnya harus kita tegaskan, kita lakukan dengan delta G relatif istilahnya. Boleh seperti itu ya. Bisa juga seperti itu. Ya, terkait dengan stabilitas kompleks protein ligan terhadap waktu, ya karena setiap frame itu setiap waktu kan asam amino atau side chain yang berinteraksi dengan ligan itu dia bisa mengalami perubahan, ya bisa bergeser, bisa berubah terus, tidak tetap, ya dinamis terus itu. Artinya energinya pun juga bisa juga mengalami perubahan juga. Ini yang mungkin bisa saya jawab ya. Dari Ibu Kartika, kelebihan ND dibandingkan dengan molar docking tadi saya kayaknya sudah ya, ini juga sudah tadi ya. Dari Pak Eunis atau Bu Yunis ya, apakah ada saran? Oh, ini Gromex tadi sudah. Simulasi MD menggunakan Gromex untuk ligan yang mengandung logam terkadang gagal. Mungkin ada saran dari Bapak. Baik, ini terkait dengan logamnya, maka harus dicek parameter untuk logamnya ya, disesuaikan di Gromex-nya. Apakah parameterisasi untuk logam tersebut sudah ada atau belum posisinya. Kemudian kita lihat juga posisi logam tersebut di struktur protein tersebut, sekitarnya itu residu apa sih yang mengikat dari logam tersebut. Kalau di situ ada histidin, maka kita harus cek konfigurasi histidin yang pas untuk logam tersebut atau yang berinteraksi dengan logam tersebut. Karena histidin itu dia bisa punya 3 konfigurasi, yaitu posisi elektronnya itu di delta, epsilon, ataupun fully protonated ya. Nah, kalau ada logam, maka tidak mungkin dia fully protonated ya, tidak mungkin dia semuanya elektron ya. Dia mungkin adalah di delta ataupun di epsilonnya. Nah, itu mungkin harus dicek posisinya tersebut. Nah, yang saya sarankan sih mungkin harus dicek parameterisasi logamnya itu ya. Apakah sudah pas atau belum? Apakah ada sesi praktek? Tidak ada, Pak. Kita hanya belajar diskusi aja ini, Pak. Maksudnya pemaparan saja dari Pak Mas Agus Zainuri. Dari Pak Arfan, untuk perhitungan energi hasil MD menggunakan frame atau waktu simulasi, keberapa baiknya untuk digunakan, Pak? Apakah sepanjang waktu simulasi atau beberapa saja? Bisa kita pilih, Pak, untuk perhitungannya
perhitungan energi ini juga benar-benar memakan waktu juga, ya, cost komputasinya itu cukup kuat juga. Misalkan kita punya simulasi sebanyak 10 nanosecond, ya. Nanti dalam 1 nanosecond kita bisa ambil hanya 4 frame saja, ya. 4 frame saja kita bisa hitung, ya. Nanti sehingga dalam satu simulasi kita hanya membutuhkan 4 kali 10 nano, hanya 40 frame saja yang kita bisa hitung. Itu boleh kita pilih. Atau nanti kita bisa mulainya itu dari menit yang pertama, atau kita lihat nanti dari data RMSD-nya, oh ini sudah konvergen. Nah, kita mulai dari menit detik yang keberapa misalkan. Itu bisa juga kita hitung, ya. Diatur di situ di sistemnya bisa, ya. Tidak ada masalah sih untuk perhitungannya itu. Share rekaman nanti dari adminnya. Kemudian kalau saya mau beli laptop yang dapat digunakan untuk analis molecular dynamic, minimum requirement-nya apa? Nah, Pak Ivan Cahya Pranata. Pak Ivan kalau mau beli laptop tergantung budgetnya, Pak. Nah, kalau budgetnya Sultan itu santai, Pak, ya. Budgetnya Sultan santai aja itu. Silakan Bapak bisa beli yang Dell Alienware yang versinya tinggi cukup bisa, Pak, ya. Tapi saya sarankan gini, Pak. Mungkin Bapak Ibu yang mau betul ini, memang laptop itu adalah salah satu alat kerja kita. Jadi saya sarankan kita cari yang prosesornya itu cukup banyak core-nya, Core i7, atau sekarang sudah ada yang pakainya AMD, ya. AMD Ryzen 9 kalau nggak salah, ya. Karena saya lihat bisa ada AMD-nya. Kemudian memungkinkan nggak ada NVIDIA card-nya di dalamnya. Nah, ada yang NVIDIA card-nya itu yang versinya MX atau sudah RTX, ya. Kalau sudah sampai ke RTX ataupun GTX itu sudah cukup bagus. Kalaupun MX juga nggak apa-apa, ya, sebenarnya. Yang pasti kalau bisa sudah ada NVIDIA-nya, ya. Untuk VGA-nya saya sarankan untuk yang NVIDIA karena itu cukup membantu untuk perhitungan juga, untuk visualisasi juga. Kemudian selain prosesornya, itu kemudian kita butuhkan juga RAM-nya, ya, minimal 8 GB, atau kalau misalkan Bapak mau agak naikkan jadi 16 GB, dan juga storage-nya itu SSD, Pak, ya, solid state drive itu kurang lebih kalau saya nggak salah itu bisa sampai ya di angka 15 atau mungkin 16 juta ya. Dulu, ya, mungkin sekarang lebih turun lagi. Bisa. Begitu Pak Ivan, yang mudah-mudahan bisa menjawab, ya. Ada pertanyaan dari Bu Siti Rasnawati, perbedaan Ember dan Ember Tools. Ember Tools itu gratis, kalau Embernya itu berbayar. Di Ember Tools itu banyak sekali tools digunakan untuk preparasi MD. Kemudian juga sudah ada program MD-nya yaitu Sender, ya. Sender juga sudah ada gratis juga, ya. Kalau dulu Sender itu berbayar, sekarang sudah dimasukkan ke dalam program Ember Tools karena Sender kemampuannya hanya terbatas, ya, hanya bisa menggunakan parallel computing saja. Nah, di Ember itu ada beberapa program yang kita bisa gunakan, yaitu PME-MD. Ya, dengan menggunakan PME-MD itu kita bisa running MD-nya itu menggunakan bantuan dari VGA atau GPU itu. Kecepatannya semakin tinggi lagi. Kemudian, oke, terima kasih ini. Kemudian, nah ini ada informasi dari Pak Tanto, ya, di chat itu, ya, bagi peserta yang mau minta buat alat kristal ini bisa dengan cover glass dan tabung 3 mm. Nah, ini sudah dibikin oleh Pak Tanto di PAU ITB. Nah, silakan menghubungi Pak Tanto kalau mau mencoba kristalografi proteinnya. Untuk membuat kristalnya bisa, ya, di Indonesia bisa, ya, kita bisa lakukan di lab kita bisa selama kita mendapatkan kondisi optimum untuk terjadinya kristalnya. Nah, tapi untuk mendapatkan datanya itu yang saya kira sepengetahuan saya itu masih cukup sulit kita. Untuk memperkaya karakteristik residu pada antigen pada model yang mau saya buat. Ini Bu Binti, ya. Apakah dari MD saya bisa mendapatkan karakteristik dengan MD? Saya belum tahu ini, ya, maksudnya karakteristik dari residunya. Kalau mendapatkan nilai ASA, beta faktor itu bisa, ya. Nilai ASA, RSA atau beta faktor itu bisa, ya. Tapi kalau karakteristik dari antigennya itu yang dikehendaki seperti apa saya kurang tahu. Step untuk mengkonfirmasi bioaktivitas, Bu Fatia Rahmatul, suatu senyawa dengan MD saya belum tahu nih, ya, mengkonfirmasi bioaktivitas.
belum tahu detailnya. Tapi kalau kita lihat, misalkan begini, kita mengetahui dari protein kita itu posisi active site-nya ya. Active site-nya bisa triad, bisa diad misalnya. Nah, kemudian kita punya kondisi optimumnya, kita variasikan kondisi optimumnya, misalkan gitu ya. Kemudian kita bisa hitung luas dari binding site kita, atau itu kalau triad ya. Kalau diad berarti kita hitung jaraknya. Ya, jarak kalau diad itu berarti kan dua asam amino ya. Kita hitung jaraknya. Kalau triad kan berarti kan membentuk segitiga ya. Segitiga tak beraturan tentunya. Nah, itu kita bisa hitung luasnya. Kalau luasnya itu ternyata misalkan karena suatu pengaruh itu dia mengecil ya, atau mengalami perubahan yang tidak beraturan, ya mungkin di situ ada dugaan pada kondisi tersebut aktivitasnya mengalami penurunan ya, atau aktivitasnya mengalami kenaikan ya. Ini mungkin ya, saya belum pernah coba karena harus dikonfirmasi lagi dengan data eksperimen. Nah, yang menarik sebenarnya begini, kalau sepengetahuan saya, karena saya pernah melakukan uji aktivitas lipase ya, enzim itu aktif kalau dia itu nyaman dengan keadaannya. Jadi ada juga enzim yang dia itu dikatakan termostabil, ketika dia di suhu 27 derajat atau 30 derajat, justru dia tidak aktif. Karena dia mungkin buat dia terlalu dingin, dia tidak bisa aktif ya. Tapi begitu suhunya dinaikkan ke 50 derajat, ke 60 derajat, itu justru dia semakin aktif ya, semakin bergerak. Nah, mungkin kita bisa juga cek dari fluktuasinya atau fluktuasi dari RMSF-nya, itu kita bisa lihat, dan juga kita bisa lihat juga mungkin dari nilai RMSD-nya ya, apakah dinamikanya itu cukup bagus apa enggak di suhu-suhu tersebut ya. Kalau menggunakan Pak Dailan Lauri, kalau menggunakan data sekuen predicted protein dari WGS di GenBank pada organisme non-model, apakah cukup dipercaya untuk dianalisis atau dikonfirmasi secara wet lab? Nah, saya nggak tahu nih WGS itu apa ya, tapi kalau kita melakukan prediksi protein, nah kalau misalkan strukturnya sekuennya struktur kita, kemudian kita lakukan evaluasi di prediksi proteinnya. Dan kalau evaluasi, nanti prediksi protein itu ada mengalami beberapa tahap ya. Biasanya kita refinement strukturnya dengan menggunakan MD, nanti kita dapatkan struktur tersebut punya nilai, apakah struktur tersebut itu struktur yang bagus atau tidak. Ada itu evaluatornya ada ya. Evaluatornya ada beberapa program yang bisa digunakan untuk menilai suatu evaluasi. Bahkan kita bisa bandingkan dengan data kristalnya saja. Nah, kalau itu kemudian bisa, nanti kita bisa konfirmasi dengan data wet lab-nya. Apakah senyawa yang telah diembankan pada biopolimer juga dapat dianalisis dengan MD? Senyawa yang diembankan ini maksudnya apa nih Bu Fatia ya? Apa maksudnya kofaktor gitu ya? Kalau kofaktor itu bisa ya, atau mungkin post translasional ya. Setelah folding terjadi post translasional, itu ada metilasi, ada ubiquitinasi. Nah, itu berarti kita harus ada melakukan perubahan tambahan struktur pada protein kita. Nah, ini yang triknya saya belum tahu juga. Kalau itu bisa ditambahkan, bisa dilakukan MD-nya juga bisa. Ya, tidak ada masalah mestinya. Nanti struktur residunya itu yang punya parameter khusus biasanya. Ya, Bu Yayu, Perahayu, boleh Bu nanti ya. Kemudian, jika ingin ikut pelatihan praktek MD di mana? Pak Mas Agus Zainuri, kemarin ada Pak di InBio kalau nggak salah ada dengan pelatihnya Pak Dr. Yusuf, beliau memang sangat berpengalaman di MD ya dari Unpad, itu saya rekomendasi ke beliau juga, cukup bagus beliau ya. Kalau saya nggak salah ada, mungkin nanti InBio akan bisa melakukan juga ya, mengulang lagi dengan Pak Dr. Yusuf itu. Apakah ada saran untuk interpretasi hasil SASA radius gradation terhadap stabilitas protein? SASA itu merupakan kalau saya singkatannya kan surface accessible solvent area ya. Permukaan dari suatu struktur yang masih bisa diakses oleh pelarut. Biasanya kita menggunakan probe-nya ini adalah air ya, 1,4 angstrom. Nah, kalau permukaan SASA tersebut konvergen atau tidak mengalami perubahan, ya berarti tidak ada masalah di sistemnya. Tapi ketika kita ganggu dengan misalkan dengan tambahan pelarut atau ganggu dengan kenaikan suhu, nanti akan mengalami perubahan SASA. Nah, misalkan SASA-nya itu meningkat, berubah ya.
meningkat, nanti kita bisa lihat ya sasa totalnya itu merupakan penjumlahan dari sasa polar dan sasa non-polar. Nah, sasa total itu menunjukkan bahwa kalau dia itu meningkat, berarti akan semakin banyak luasan dari permukaan dari protein yang bisa diakses oleh air begitu atau molekul pelarutnya. Menunjukkan protein tersebut semakin terbuka ya. Karena awalnya kan dia globular, misalkan ini proteinnya globular ya. Yang globular, kemudian ketika ada kenaikan temperatur dia akan ada yang semakin terbuka sehingga protein tersebut ketika dia itu menggelinding di permukaan, menghitung permukaannya, dia bisa masuk di celah-celah yang tadinya tertutup menjadi terbuka gitu. Sehingga permukaannya semakin lebih terbuka lagi. Nah, nanti bisa juga analisnya seperti itu. Radius girasi ini hampir mirip dengan sasa, tapi dia hanya menghitung jari-jarinya saja sebenarnya. Kalau jari-jarinya tersebut itu atau menunjukkan compactness-nya, dia semakin membesar ya menunjukkan strukturnya semakin swelling, membesar juga. Nah, kalau dia jari-jari girasinya mengecil, ini menunjukkan struktur dari proteinnya itu mengecil begitu. Oke. Kemudian GTX 1050 Pi bisa digunakan untuk simulasi MD, bisa ya. Ya, kalau dikatakan bisa apa enggak, bisa ya. Kemudian boleh minta daftar rekomendasi MD yang digunakan untuk acuan belajar binding site. Oke, belajar binding site ada di beberapa di Ember itu ada kalau nggak salah ya, atau mungkin di Namdi yang gratis itu juga ada ya untuk menghitung referensi acuan untuk belajar binding site-nya ada. Ya, itu Bu Binti ya. Oke. Baik, mungkin itu ada yang terlewat dari pertanyaan yang ada di chat. Ya, banyak sekali nih Bapak. Atau ada yang bertanya? Iya. Ya, mungkin ada satu atau dua pertanyaan lagi kalau memang ada. Pak, saya boleh bertanya memperjelas tadi yang terkait sama karakteristik? Ya, boleh, silakan. Boleh dengan Bu siapa Binti, nih? Binti, Pak. Bu Binti, silakan Bu Binti ya. Binti, Pak. Iya. Ya. Jadi Pak, jadi kan dari yang model sudah saya waktu itu kan saya pakai misalnya karakteristiknya itu yang tadi saya sebutkan itu ya, pakai ASA, RSA, terus AA indeks gitu. Nah, dari yang Bapak paparkan tentang MD itu, saya kemudian kok kepikiran gitu ya, berarti kan ada karakteristik dinamis dari molekul yang sebenarnya mungkin bisa kita tangkap gitu dari simulasi MD gitu Pak. Nah, kalau misalnya itu bisa kita tangkap, datanya bisa kita ambil, berarti kan saya bisa melakukan enrichment terhadap karakteristik yang itu tadi, karakteristik epitopnya gitu. Nah, tapi kemudian saya kesulitan untuk mengakses Ember-nya. Waktu itu saya sempat pernah ikut pelatihan di Bandung yang itu menggunakan Ember, tapi laptop saya sendiri tidak cukup kuat gitu untuk melakukan gitu. Jadi saya tunda gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dari pihak lab IPB-nya memungkinkan gitu, saya ingin belajar ke situ gitu Pak. Baik Bu Binti, betul tadi kalau untuk memperkaya kalau misalkan data-data seperti RMSD untuk data yang lainnya mungkin bisa juga sih, tinggal dicocokkan atau dikonfirmasi ke data eksperimennya ya. Nah, terkait dengan simulasi, sebenarnya kita Indonesia punya fasilitas di LIPI ya. LIPI itu ada HPC ya, HPC LIPI. Ibu bisa mengakses ke sana itu free juga Bu ya, free juga di HPC LIPI. Nah, tapi cuman di sana tidak ada untuk programnya itu tidak ada yang berbayar. Kalau Ibu mau menggunakan Ember bisa menginstal program Ember Tools-nya. Jadi kita dikasih kalau saya nggak salah itu dikasih kesempatan untuk menginstal sendiri, tapi Ember Tools-nya mungkin masih bisa kita install. Nah, kecuali kalau kita punya lisensi sendiri, saya punya lisensi misalkan Ember, saya mau install di HPC. Nah, kita declare ke sana bahwa itu kita beli sendiri, itu bisa menginstal di HPC ya, kemudian kita gunakan ya. Nah, itu baru Ibu bisa lakukan simulasi MD-nya di sana.
Nah, kalau untuk di kami ya mudah-mudahan aja Bu, mohon doanya mudah-mudahan kita punya banyak mesin gitu Bu. Kalau misalkan ada sih kita bisa bantu Bu, mudah-mudahan gitu. Cuman keterbatasan kami itu adalah dari sisi mesinnya ya. Kira-kira itu Bu Binti ya. Ini ada Baik Pak pertanyaan Setianto, lagi. terima kasih. Iya. Ya mungkin nih Dari Bu pertanyaan Pak Siti. Arfan. Pak Arfan ya, ada Bu Siti tadi ya, minta udah virtual atau softwarenya ya. Tadi sudah ada Bu, saya sebutkan ada Namdi, ada Gromex ya. Gromex itu termasuk program yang paling banyak digunakan juga di Eropa begitu ya. Cukup fleksibel juga untuk simulasi ya. Jadi terkait dengan penggunaan software itu sebenarnya ada dalam tanda petik itu ada apa istilahnya ya, gengsi-gengsian juga ya. Kalau orang Amerika ya mereka tentu akan lebih mau menggunakan Ember atau mungkin Namdi gitu ya. Tapi kalau orang Eropa beberapa mungkin lebih suka menggunakan Gromex misalkan. Karena Gromex buatan dari Groningen gitu. Di antaranya itu. Tapi kalau untuk force field-nya itu bisa saling silang ya. Gromex itu bisa menggunakan force field dari Ember, bisa menggunakan force field dari Charm juga. Permisi nyambung yang tadi Pak, kalau misalkan parameter logamnya belum tersedia, solusinya dibuat lagi. Iya betul Pak, kalau belum tersedia mesti dicek di Gromex-nya itu untuk pembuatan parameter logamnya seperti apa. Ya. Nah, mestinya ada Pak untuk pembuatan parameter logamnya itu ada. Di software lain seperti Ember lengkap atau tidak? Ya, kalau lengkap tergantung ya. Saya nggak tahu Pak Arfan mungkin bisa cek, bisa nyebutkan logamnya apa Pak mungkin Pak. Cukup banyak sih kalau di Ember juga parameter logamnya itu. Nah itu kalau untuk parameter itu gratis ya. Bapak Ibu bisa menggunakannya dari Ember Tools itu sudah ada parameter logamnya juga. Dan juga ada khusus untuk parametrisasinya MCPB kalau nggak salah, Metal Center Prediction Bindingnya gitu ya. Itu untuk parametrisasi dari logamnya ya. Cuman memang agak ribet untuk prosesnya ya. Biasanya kita menggunakan yang mudahnya aja di MD-nya tersebut. Pak Mas Agus, mesin buat MD yang terbagus apa Pak? Wah ini dia ya, terbagus ya. Terbagus itu yang untuk dijangkau oleh kita bisa sarankan prosesornya mungkin saat ini ya Pak ya. Kalau saat ini, kalau saya lebih condong ke AMD Pak ya. Kenapa ke AMD? Karena AMD yang support dengan motherboard PCIe 4. Nah, kenapa kok PCIe 4? Karena PCIe 4 itu yang support dengan GPU yang kelasnya RTX ya. RTX 3080 sudah cukup ya, harganya mungkin di sekitar 20-an juta atau mungkin lebih rendah dari situ. Nah, cuman kalau Bapak ada budgetnya, belilah yang RTX 3090, itu jumlah kuda core-nya lebih besar lagi ya, sekitar 30-an juta. Kemudian jadi tadi ya AMD, kemudian gunakan GTX-nya itu yang Nvidia-nya itu yang kelasnya RTX 3090, dan juga terkait dengan storage-nya atau penyimpanannya itu kalau mau dalam kapasitas yang besar itu bisa menggunakan yang hard disk yang kelasnya enterprise Pak, yang 7.200 RPM atau mungkin kita menggunakan storage-nya itu SSD ya. Nah, cuman kalau SSD itu keterbatasannya itu adalah keterbatasan dari sisi kapasitasnya ya, dan juga mahal ya, lebih mahal lagi, berkali lipat gitu ya. Itu Pak mungkin kalau mesin MD yang terbagusnya. Tapi itu yang versi saya, maksudnya versi terjangkau ya. Kalau yang versi yang kelas lebih ini lagi bisa juga sih Pak. Kalau misalkan mau double, misalkan Nvidia-nya bisa menggunakan kelas Tesla misalkan. Di antaranya itu. Bu Ani Syaban Fatihah, untuk pengaturan pH di Ember, apakah menggunakan modul PDB4 Ember? Betul Bu ya. Jadi PDB4 Ember itu pertama untuk preparasinya, kita bisa gunakan itu
bisa PDB 4 ember kita gunakan itu untuk mendeteksi residu-residu apa yang nantinya akan terpengaruh dengan perubahan pH itu ya. Agak lebih dimudahkan ya sekarang dengan adanya PDB 4 ember ya setelah beberapa ember tools yang lainnya lagi. Baik, ada lagi mungkin pertanyaan? Mungkin satu pertanyaan terakhir Atau, ya, Pak. Oh, baik, ada lagi nggak? Bagaimana Bapak Ibu? Izin bertanya, Bapak Setianto. Ya, silakan. Iya, Bu, silakan. Iya, Pak, kalau untuk parameter atau penilaian di MD itu kan selain RMSD, Energy Gibbs, lalu itu kan ada mungkin energi ikatan ya Pak ya, ikatan yang mempengaruhi. Nah itu apakah perlu tools tambahan atau ada kemampuan khusus untuk menilainya? Oh, baik. Baik, jadi benar Bu, tadi MD itu ada program untuk menjalankan production dynamic-nya ya, MD-nya tadi ya, seperti PMMD tadi ya. Nah, kemudian untuk menilainya itu kita bisa menggunakan tools tambahannya kalau seperti misalkan saya contohkan di Ember ya. Di Ember itu kita bisa menggunakan mmppsa.python ya .py itu dia akan menghitungkan energinya berapa ya. Itu kalau untuk kita menggunakan mmppsa atau kita menggunakan tools-nya dari MD sendiri, PMMD untuk menghitung thermodynamic integration-nya juga. Ya itu juga bisa juga. Atau kita menggunakan tools-nya CPP Trust ya. Itu biasanya sudah satu tool sih Pak Bu di program tersebut ya. Di program Ember-nya misalkan. Nanti di program 6D juga demikian ya. Tidak perlu nyebrang lagi itu bisa juga. Ya karena harus membaca data trajektori yang sama mestinya begitu supaya lebih mudah begitu. Kalau misalkan membaca trajektori yang berbeda, maka harus ada conversing trajektorinya lagi di situ. Begini Pak, maksud saya, maksud saya, misalnya molekular ikatan yang berpengaruh antara ligan dan reseptor. Nah, itu yang paling berpengaruh apa? Saya tuh kesulitan membaca walaupun misalnya kita pakai program apapun. Nah, itu sebenarnya paling ada jaraknya aja ya Pak, bisa diklik. Tapi untuk ikatannya sendiri, ikatan apa, seberapa kuat ikatannya, ikatan apa yang berpengaruh di situ, itu apa Pak apa ada programnya atau harus punya kemampuan kimia yang bagus? Oh, sebentar saya bayangkan dulu Bu ya. Kalau pengen tahu itu ikatan apa di sekitar ligan, Ibu bisa capture data PDB-nya, PDB kompleksnya. Kemudian seperti halnya di hasil dari docking itu, kalau kita sudah punya struktur kompleks, kita bisa cek menggunakan leak plot atau mungkin menggunakan pose view atau mungkin menggunakan di visualizer yang lainnya yang bisa melihat interaksi di situ. Nanti akan lihat interaksinya ada ikatan hidrogen kah atau kontak hidrofobik begitu. Itu mungkin bisa kita lihat ya. Termasuk juga jarak-jaraknya berapa. Jadi apakah harus belajar? Iya, mungkin bisa dibantu itu Bu. Ya, jadi Ibu mau capture pada struktur yang mana misalkan? Kalau Ibu punya data MD, kita capture pada data yang paling tinggi energinya misalkan, yaitu kita ambil PDB-nya, kita gunakan leak plot bisa. Ya, kalau leak plot mungkin data yang bisa kita peroleh adalah ikatan hidrogen dengan jaraknya, kontak hidrofobik juga ada. Mudah-mudahan membantu Bu ya. Tapi gugus fungsionalnya enggak ya Pak ya? Cuma ikatan hidrogen aja ya Pak ya? Untuk di leak plot. Gugus fungsionalnya antar atomnya misalnya. Jadi kan untuk satu tulisan itu kan kita harus detail kan Pak. Visualisasinya sebelum kita narasikan ini ikatannya apa aja gitu. Saya kesulitan betul, Bu.
Di MD juga saya, kalau Ibu mau tahu juga bisa, Bu. Jadi ada juga tools-tools untuk melihat ikatan hidrogen itu juga bisa. Ya, ada. Ya, nanti bisa dapatkan nanti ini adalah atom yang keberapa berinteraksi dengan atom yang keberapa begitu. Jadi levelnya sudah atom, Bu. Atom atom mata. Kalau di liquid kan langsung visualisasinya ya, gambarnya begitu ya. Nah, kalau di MD kita bisa juga dapatkan nantinya. Dan kita bisa dapatkan juga di MD, saya baru ingat nih, dapatkan juga datanya itu dalam bentuk okupansi atau persentase. Artinya ikatan hidrogen tersebut itu apakah terjadi setiap frame, setiap saat, atau terjadi hanya di beberapa kali saja misalkan. Ya, karena kan tadi MD itu kan time series kan. Nah, bisa jadi ikatan hidrogen tersebut dia terjadi di awal saja, setelah itu karena kenaikan suhu dia hilang. Ikatan hidrogen pada tempat tertentu itu akan hilang. Itu bisa ketahuan, Bu, nanti ada di analisis ikatan hidrogen gitu. Ada suaranya hilang. Apakah bisa terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Terima kasih penjelasan. Oh iya. Makasih Bu Maratus Soleh. Iya. Baik. Sudah mau jam 12, Bu Admin. Bu Admin. Terima kasih Pak Setianto atas penjelasan dan sharing ilmunya pada pagi hari ini. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, mungkin bisa menghubungi Pak Setianto ya. Boleh, mudah-mudahan kalau ada yang bisa saya bantu jawab ya. Iya, boleh di-share dengan keterbatasan saya. Ya. Nanti untuk materi saya share email saya dulu aja ya. Oh email iya, saya share. Emailnya. Nah, ini saya share email saya situ ya. Oke, nanti. Ya. Kalau misalnya ada yang ingin kolaborasi atau ada yang ingin didiskusikan, bisa langsung meng-email Pak Setianto di emailnya sudah di-share Bapak Ibu. Untuk share PPT dan recordingnya nanti akan kami share mungkin melalui link YouTube dari Indio. Nanti linknya kami WA atau kami emailkan ke Bapak Ibu seperti itu. Ya. Biar bisa dipelajari ulang seperti itu. Ya mungkin sebelum kita menutup webinar pada pagi hari ini, mungkin kita foto dulu untuk dokumentasi ya. Pada Bapak Ibu mungkin bisa dinyalakan videonya. Saya bantu untuk screen capture. Bentar. Oh. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, karena ini pesertanya ada 157, saya untuk slide selanjutnya saya bantu. Hitung 1, 2, 3. Satu kali terakhir. Satu, 2.
terima kasih Bapak atau Ibu atas waktunya, dan khususnya kepada Pak Setianto yang sudah sharing ilmunya mengenai molekular dinamik ini atau MD. Baik, saya akhiri untuk webinar pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Setianto. Ya, ya, terima kasih Pak. Ini ada banyak sekali. Izin live ya, Bapak Ibu sekalian ya. Iya. Ya Pak.